Oke, sore ini menuju malam. Udah malam itu ya? Udah malam. Udah malam. Udah isak ya, Udah kan? isak. Kita Udah buka langsung puasa. datang langsung ke daerah Depok. Ke Depok sampai Depok gitu. Di mana kita namanya nih? Kaman. Kaman Coffee. Kaman. Kaman Coffee. Kaman Coffee. Kita direkomend sama Doi, men. Guys. Ke Kaman tempatnya asik, men. Oh iya. Dan dekat rumah. Sebelum buka kita udah jalan ya. Meluncur dari kawasan Bintaro yang seberapa itu. Di daerah Depok. Oh, semua. Oh iya. Kita buka aja ya. Langsung dari daerah Depok. Kita dari Asu Tongakubang. Salam Waduh. jilatin mikrofon. Waduh. Ngomong mikrofonnya di sini. Emang semuanya butuh gimmick, Mas. Agak sedikit tak penting sih. Oke, kalau orang taunya nih nama panggung, Oh, nickname. nickname. Siapa nih? Disco Pantera. Disco Pantera. Kita punya nama asli sendiri. Tapi panggilan itu juga masih nama panggilan. Siapa ini? Anto. Wih, ternyata adanya lagi ya. Ada panjangnya lagi, men. Kita bakal lihat. Siapa namanya? Siapa nih Mas Anto? Ya. Kenapa bisa jadi Disco Pantera? Wih, Doi kuliah di mana? Waduh. Gimana? Bedak semuanya. Biasanya kan orangnya Doi kan ceritanya tentang apa namanya lucu-lucuannya. Orang taunya di atas panggung 90s. Pakai celana pendek gitu. 80s akhir nih. Menjelang 90s. Ternyata Doi lebih dalam kan. Tadi kita udah sempat bicara politik. Waduh. Gua pas setting kamar, gua kira Aibik, men. Ternyata dalam Doi itu ya. Dibalik tampangnya yang apa namanya? Visualnya yang nyentrik. Dalam. Salah satu itu oknum pada waktu 9798. Waduh. Oh. Aktivis. Enggak lah. Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah. Thank you, Mas Sehat. Anto. Terima kasih Sudah banyak. Terima menyempatkan kasih banyak waktunya. sudah bela-belain datang jauh-jauh. Oh enggak, saya yang Maaf terima ya. kasih Pak. Enggak apa-apa. Enggak Saya apa-apa. juga berterima kasih. Kesibukan belakangan ini apa aja Mas Anto? Sibukan. Apa ya? Paling akhir lagi nyiapin rilis single baru. Kalau lu tuh emang apa masuk kalau orang gue lihat sepintas tuh kayak dalam anak seni rupa banget tuh seni rupa nggak sih? Enggak. Jawab enggak. Basic pun nggak sendiri, Pak. Pendidikan formal. Seni rupa tuh sebenarnya memang dari kecil seneng gambar. Ketertarikan ada. Ketertarikan terhadap seni memang besar. Tapi nggak tidak masuk ke seni rupa ketika masuk ke jenjang akademis. Kuliah tuh justru sastra itu pun karena nyari yang nggak ada matematikanya. Ternyata Wah, nggak ada matematikanya nih, udah ambil aja lah sastra. Jadi justru tadinya nggak suka sastra. Sofi lu Mas. Tapi ketika masuk sastra malah jadi suka beneran. Akhirnya ya, pada akhirnya. Pada akhirnya jadi suka beneran. Lu gede tuh di mana daerah mana? Yang Depok atau di mana awalnya? Mas? Di Priuk. Di Priok. Acil. Chaos daerah itu. Waduh, enggak juga lah. Itu kan katanya. Stereotip kan. Karena pelabuhan. Betul. Ibaratnya Tipikal orangnya. pesisir Iya. yang galak-galak. Ya, Tapi emang lu akui gak sih tuh tipikal orang seperti itu? mungkin pada eranya benar kali. Ya keras karena memang gue masih merasakan itu. Ya mungkin kalau sekarang mudah-mudahan udah nggak segitu kerasnya. Tapi Semoga. di era lu tuh seperti apa Mas? Gambaran daerah Priok. Gara-gara pesisir. Kalau pas gue tumbuh remaja ya gue sekolah, apalagi itu eranya lagi era tawuran, iya benar 90-an tuh emang lagi 80 akhirnya tuh lagi Sorry. sekolah mana Ini sekolah. tawuran warga apa tawuran? Sekolah Oh, tawuran sekolah. Warga nggak ada yang tawuran. ada. Warga malah Ada juga. nggak mau kalah anak sekolahnya, anjir. Tapi maksudnya emang lagi eranya gitu. Dipalakan di jalan-jalan gitu. Lu sempat jadi seorang pelaku atau korban nih pada saat itu posisi lu tuh? Enggak lah, kan gue cuma observer. Teman tongkrongan doang. Observer. Berarti lu gede di daerah Priok ya? Iya. Dari SD tuh di sana. Iya, pas gue masuk SD. Lu katanya sempat itu satu tongkrongan sama Iyap dulu waktu zaman daerah itu. SMP itu gue main di Putih Melati. Oh. SMP sampai awal kuliah lah. Masih di situ rumah ya orang tua berarti. Orang tua saat itu di situ. Ah, Karena udah oke. enggak juga sih, udah pindah juga. Udah nggak ada yang di situ orang tua juga.
Satu di gangnya itu berarti yang satu gang. Enggak, utama. justru gue bukan di gang tinggalnya. Di mana ya lo? Gue di Pelumpang Semper. Oh, lu main doang sama Main ke sana. tongkrongan doang. Pertama dikenalin sama, jadi salah satu anak Putih Melati itu satu SMP sama gua. Diajak main ke sana. Akses Sejak lu sama itu ya? Iya, akses gua. Jadi ternyata ya itu yang membuat anak gangnya itu unik, si gangnya Putih Melati itu. Jadi masing-masing kayak membawa temennya, teman sekolahnya, main ke situ. Dikumpulin di situ, dikumpulin di situ. hijack sama orang-orang masing-masing gitu. Jadinya jadi tongkrongan jadi besar. Oh, nama panjang lu sebenarnya siapa sih? Nama lengkap lu tuh? Rahmat Dwi Putranto. Rahmat? Dwi Putranto. Kenapa bisa dipanggil siapa namanya? Anto. Anto tuh. Nggak tahu ya dari orang tua itu. Anto. Jawa ya teman. Almarhum bokap Jawa. Nyokap Jakarta. Nyokap Jakarta. Oh, oke ada dari Jawa, darah Jawanya ya, dari kode nama. Nah, Mas, lu bisa masuk sastra tuh gimana ceritanya tuh? Nah, itu tadi karena emang nyari yang nggak ada matematikanya. Serius itu, sesimpel itu. gitu. Nggak ada pemikiran apa gitu, bokap apa gitu. Nggak ada. Pas SMA kelas 3 tuh ada tes minat dan bakat ya. Ya, oke. Ikut, hasilnya adalah itu nomor satunya sastra, duanya psikologi, ketiganya seni. Gitu. Wah, saat itu mikirnya seni ngambilnya Jakarta, pilihannya IKJ saat itu kan. Satunya ya, maksudnya ya. Satunya wah IKJ ngambil apa ya, tapi bingung karena sempet kepikiran FFTV sebenarnya, fakultas film dan TV. Cuman saat itu kan industri film dan pertelevisian kita belum ini sekarang kan. Era gua mau masuk tuh masih di bioskop aja, filmnya masih film-film Indonesia esek-esek gitu. Iya, Era segitu. Terus TV juga TV swasta belum segitunya kan. Iya. Belum sebebas sekarang gitu ya. Dan belum seramai itu. Pilihannya baru RCTI ya Pak kalau nggak salah. Apa RCTV doang. Belum sebanyak itu pilihannya. Apa ya? Kayaknya enggak deh. Masuk psikologi ngelihat, wah ternyata masih ada matematika. Bener-bener ngindarin banget aku Mas. Pas ngeliat sastra ngelihat, wah nggak ada matematika, samsek. Oh ini sastra. Sastra apa yang lo ambil? Inggris. Karena waktu itu mikirnya kalau sastra bahasa asing yang selain Inggris kan harus double lagi aku belajar ya Mas. Iya. Kalau Inggris kan paling nggak aku udah ada Satu modalnya. aja ya. Ada modalnya lah paling nggak dari jenjang SMP tuh udah belajar. Jadi nggak saat itu mikirnya nggak akan sesulit misalnya aku ngambil sastra Rusia gitu. Ya, Prancis kan benar-benar nggak ada basic sama sekali. Ya udah ngambil sastra Inggris. Nggak ngambil antropologi ya, anjir itu lebih old school lagi. Makin nggak kepikiran Mas. Tipikal lu kalau boleh kan orang agak Antropologi ya. Baru kenal ada yang namanya antropologi aja pas kuliah sastra. baru tahu Oh ada ya. Karena aku udah belajar juga kan itu salah satu mata kuliah di sastra gitu. Dan ternyata ada ya bener-bener jurusan itu. antropolog gitu ya. Jadi budayawan. Iya, budayawan, sosiologi yang kayak gitu-gitu. Oh ada ya. Saat itu aku belum ngeh Mas. Belum kepikiran sampai Belum situ. kepikiran. Lu ngambilnya di sastra di Di UKI saat itu. mana? UKI. Keos dong. Oke sama Yai. Itu yang di Salemba, aku yang di Cawang. Oh iya di Jawa. Kalau ingat Oki biasanya beratnya sama Yai. Anak hukum tuh. Kelar lah berarti Mas di situ. Kelar alhamdulillah. Dalam berapa tahun nih? Layarnya nih. 6 tahun. 6 tahun. Anjir, sastra 6 tahun dulu ya. S2 lu Mas harusnya. S2 harusnya. Ya menikmati nongkrong sih. Jadi kuliahnya kayak gitu keteter. Pada saat itu ambience perkuliahan di UKI sastra itu seperti apa sih? Saya sampai akhirnya lu bisa bertahan sama 6 tahun itu. Nikmat sih. Saat itu gue kebetulan masuk sastra UKI tuh di tahun itu gue angkatan 94 ya. Ya anjir, udah old school ya. Jadi berasa menyenangkan aja kuliah tuh nyenengin nongkrongnya ya. Ya. Kuliahnya sih ya so-so. Kebetulan masuk di tahun yang pas mungkin karena Dalam arti pas masuk itu jadi di senior gue tuh bisa dalam satu angkatan cowoknya cuma 1, 2 lainnya cewek semua. Pas angkatan gue pertama kali angkatan yang masuk cowoknya lebih dari 10. sisanya perempuan. Enggak, ya. Tapi paling banyak cowoknya tuh di antara angkatan-angkatan sebelum gua. Paling banyak tuh angkatan gua. Angkatan lu cowoknya Cowoknya lebih banyak. Dominan gitu ya. Dominan sih enggaknya lebih banyak lah. Tetap yang dominan sih
ceweknya Perempuan, cuma- Sumatera. Stok Paling anak enggak lakinya lebih banyak, terus jadinya lebih banyak pilihan temen nongkrong, lah ya. ya kan. Terus eranya juga lagi nggak tahu nyambung aja. Terus berasa banget pas ospek ya. Oke. Kan waktu itu ospek seminggu apa berapa hari lupa. Pokoknya ospek pertama tuh kampus digabung kan. Wah sebarbar itu kan. Chaos gak sih ospek? Sebarbar itu. Sebarbar itu. Terakhir angkatan kita ya, ospek masih wah ya 2000-2005an lah terakhir tuh kayaknya ya. Itu kan masih wah shock aku mas pas masuk wah begini amat yang namanya ospek ya. Nah ngomongin ospek nih mas, sorry agak melenceng Ya, ya. Lu setuju nggak sih dengan adanya ospek itu? Kan banyak sekarang yang kayak nolak gitu, kayak dari pribadi lu sendiri. Kalau fisik aku nggak setuju mas. Karena aku ngerasain banget pas gabung itu fisik. Wah member ya daerah itulah ya sebar-bar itu lah ya. Fisik ya bener-bener ya pak walaupun pakai koran atau apa Iya, full pasti. gitu push up yang gitu-gitu sebenarnya aku nggak setuju sih kurang setuju kalau gitu. Makanya begitu hari kedua apa ketiga fakultas kan senior fakultasku nih Dikelompokan lagi ya? dikelompokin lagi ya teknik dikelompokin lagi. pas sastra masuk wah baru berasa oh ini sastra emang beda sih Dalam arti ngerjainnya tuh yang out of the box mas. nggak seksi gitu ya kerjanya. Out of the box mas ngerjainnya tuh out of the box kita dikasih nama-nama jelek kuliah tuh aku dipanggil gepeng mas sepanjang kuliah akhirnya karena itu sebenarnya nama-nama yang diberi nama panggilan ospek Kenapa bisa kita dipanggil semua gepeng? panggil nggak tahu ada yang namanya siapa gitu kan senior asal tunjuk aja kan Iya. nama lu ini Ya, jadi maskot mulai lah ya, ya. jadi mulai saat itu harus pakai Name tag gitu. tag namanya nulis kan biar mereka gampang manggil. Lu di zaman perkuliahan itu termasuk mahasiswa yang gimana sih? Yang pemalas kah? Ada yang jago nongkrong doang tuh kuliah kagak? Nongkrong ya menghabiskan banyak waktu nongkrong karena di usia itu lagi masih idealis banget aku mas Sastra kan pasti idealisnya kenceng banget ya maksudnya ya gampang kali ya. jadi Sama sastra. kebetulan juga teman-teman nongkrongku kayak sama frekuensinya kita tuh yang pengennya karena kadang-kadang masih ketemu dosen yang kok lu masih cara ngajar lu masih kayak ngajar anak sekolah sih gitu nah aku males mas Soal gitu tuh ya, soal se idealis itu saat itu jadi ketika wah nih dosen ini nggak asik banget ya tipe-tipe yang masih kita pakai bajunya kayak gimana atau harus duduk udah dengerin dia ngomong ngerti nggak sih karena kan kebetulan aku banyak native speaker juga dosen-dosen native jadi kelihatan banget bedanya mas jomplang cara ngajarnya gitu ketika sama native atau dosen-dosen yang lulusan dari luar cara ngajarnya sangat ya aku merasa aku mahasiswa iya, sistem ada pengajaran berbeda ya. ada diskusi kita nggak cuma duduk nyatet dengerin dia ngomong aku mau pakai datang kaos celana pendek dia nggak masalah gitu beneran aku diperlakukan sedewasa itu saat itu ya Wis, lu berarti proyeksi lu tentang perkuliahan udah seperti di Harvard. iya pikirnya wah gue merasa diperlakukan jadi mahasiswa Iya. terus tiba-tiba ketemu dosen yang misalnya aku masuk celana pendek dia yang ditegur nggak boleh masuk Bisa dosen Indonesia gitu. Iya. Ketimuran gitu. ya Yang nggak boleh pakai baju kaos ya oblong, kayak gitu-gitu kan. masih ketemu yang gitu-gitu masih aku malas makanya aku lama kuliah karena menghindari dosen-dosen yang gitu jadi malas nggak kuliah Gak nggak kuliah nyaman ya. jadi ya nggak lulus mata kuliahnya Tapi lu anggap itu orang yang salah jurusan apa nggak sih di sastra itu? Kan enggak banyak gue orang- malah jadi jatuh cinta beneran awal memang dari awal. Atau begitu masuk mata kuliah apa ya aku lupa pokoknya pas dapat mata kuliah itu aku langsung ngerasa gila sastra tuh ternyata asik Seru. ini ya seseru ini ya berarti lu udah memang dari awal doyan banyak kan orang yang masuk sastra itu orangnya agak penyendiri, doyan nulis, kalau nggak itu doyan baca. padahal nggak segitunya saat itu Lu cuma gara-gara kuliah jadi ngulik jadi suka baca novel jadi ngulik karyanya si ini karyanya si itu jadi suka nulis jadi jatuh cinta beneran mas berarti di saat perkuliahan itu berarti lu sempat aktif tuh Mas, di dunia penulisan gitu. Atau nulis aja hobi aja jadi hobi nulis sama jadi hobi ini beli buku stensilan. waduh stensilan SMP mas SMP waduh stensil Atasnya menderu. waduh tak lama kemudian Ada waduh lama kemudian. geram memuncratkan lahar panas waduh Tante Ria ya Nah,
selain nulis, lu dengan musik gak sih era itu? Maksudnya Nah kalau musik band-bandan memang, gitu. nah ini kalau musik tuh ya, nggak tahu Tuhan bekerja dalam cara yang ini ya, magical ya. Kalau orang kadang semesta berkata Ya, juga. semesta, oh, ini semestamu yang suruh kerja. Iya, iya. Sekarang Kasian. semesta kan sekarang bahasa Semesta anak- bekerja dengan wah kasihan dong semesta terus yang kerja. Nggak digaji. Gimana? Dari kecil emang udah pengaruh musik besar mas. dari rumah. Dari rumah. Aku besar tuh waktu aku kecil tuh aku masih tinggal di rumah nenekku kan. Di Priuk itu? Enggak, di lapangan Banteng. Makan benteng. Lapangan Banteng di Oh, di Banteng. Jakarta Pusat situ. Pusat. Kompleks Siliwangi. Nah, nenek. Jadi kita tuh keluarga besar. Oke. Jadi aku, bapakku, ibuku tuh masih tinggal di rumah orang tuanya lah, di rumah nenekku ini. Nah di situ kan ada om-omku kan, adik-adiknya nyokap juga tinggal di situ. Nah dari situ tuh udah yang setiap hari udah pasti dicekokinnya, Referensi yang ya beda. referensinya beda-beda. Tiba-tiba omku yang ini nyetel lagunya siapa, yang ini nyetel siapa. Jadi tiap hari tuh Soalnya ganti. ganti lah, semua lagu ditelen. Karena kebetulan almarhum bokap sama nyokap tuh memang suka musik juga gitu. Jadi dari kecil udah dibiasain. Almarhum bokap tuh dulu kerja di Ancol mas, Oh iya. Emang ini salah satu staff di Ancol itu. karyawan Ancol. Nah setiap Jumat itu dulu di Pasar Seni Ancol ada acara rutin namanya Friday Jazz Night. Setiap Jumat mas, literally setiap Jumat aku nonton Friday Jazz Dibawa Night. ke sana? Dibawa, Ke iya. sana? Kita bertigaan tuh. Itu berapa bersaudara sih? Saat itu masih aku sendiri kan, aku ada adekku 2. Tapi aku kenyang banget gitu, karena jaraknya agak jauh kan sama adik. Friday Jazz Night, nonton jazz. Terus omku ada yang sempat kerja di sebuah promotor event. Jadi ya kenyang dari kecil, misalnya lagi ngundang siapa, ya aku pasti nonton. Aku pasti nonton, diajak omku. Konser pertama aku tuh Mick Jagger, tahun 88. Aku masih Umur berapa tuh? masih SD aku. Anjir, SD udah bisa Jagger. Biasanya tontonannya udah Jagger anjir. Stadion utama. Nah itu abis dari situ terus tuh setiap omku kantornya ngundang musisi luar Apapun lah itu ya. apapun Pasti mau free pass. nonton, iya pasti nonton backstage. Punya privilege lebih mas. Waduh. Di saat itu. Ya. Jadi ya kalau bicara musik ya mungkin dari kecil tanpa disengaja ya. Tapi yang paling nempel di telinga lo tuh siapa mas? Yang mempengaruhi pola pikir lo, style lo, ibaratnya apa? Nggak ada mas, makanya karena dari kecil terbiasa dicekokin berbagai macam genre. Jadi ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau dari lu sendiri di era remaja tuh pasti lu menyukai apa Oh. daerah lu? Sampai ke bawah. Kalau banyak juga mas, kuliah sih yang aku semakin gila gila banget kan aja kuliah, ya. karena kuliah tuh makin gila ngoleksi kan, kaset, CD gitu. Ya emang era itu aja ya, era itu apa ya? Banyak mas, Britpop, Britpop, ya bener, kan, zaman-zaman. industrial, Oh, iya. apapun mas, pakai apapun aku Masuk aja. masuk, semuanya masuk. Jadi mungkin ya itu dari kecil dicekokin berbagai macam, jadi taunya ya musik cuman musik enak sama enggak gitu doang. Mata lu kok biru mas gue liat. Waduh. Lu emang ada darah luar. Waduh, Apa, gimana? nggak ada Soalnya? mas. Jadi relatif aja mas. Taunya cuma itu kan, musik itu ya menurutku enak, menurutmu enggak. Yang menurutku enak, menurutku enggak. Gitu. Se-universal itu menurutku. Karena udah terbiasa dapat asupan yang berbeda terus kan dari Tapi yang kecil. paling lu inget tuh daerah itu apa tuh? Daerah itu. Waduh. Kan apa model tante lu tiap kali mau muterin Mick Jagger atau Atau dari dulu era-era lu kan Kalau masih kecil ya. duran-duran mungkin era-era lu. Iya, iya era-era itu. Kalau masih kecil ya. Era-era itu sih mas. Era-era new wave gitu-gitu ya. masuk lu berarti. Masuk. Semua masuk mas. Di daerah Akhirnya ya itu sampai gede pun aku koleksinya yang nggak satu genre top. Semuanya Semua. Mau boy band. Jadi SMP tuh lucunya ya gue boy band mengikuti gitu. Kayak itu eranya New Kids ya. Gitu ya. New Kids, Tommy Page yang era-era gitu. Tapi di saat yang sama aku juga beli Necrodead, Creator. Metallica. Ya, jadi kalau sama teman-teman di sekolah tuh yang nggak ngaku aku beli New Kids on the Block gitu, thanks it kan. Ibaratnya lu Taunya, wah gue dengerinnya ya
ibaratnya kan kayak perpustakaan berjalan di Iya. apapun ada aja koleksinya itu. Fuckboy band. Iya. Wah, padahal di rumah ada albumnya. Padahal di rumah ada albumnya. Tapi jadinya lu nyambung ke semua genre, maksudnya ke semua kalangan. Bener. Semua teman-teman Bener. nyambung jadinya kan. Kalau ngobrol sama Dan cewek, alhamdulillah jadinya ya itu, jadi terbiasa mendengarkan semua lagu. Karena ada beberapa teman gue yang nggak bisa dengerin semua tuh, ada yang nggak bisa. Udah anti duluan lah. Waduh, Iya. ini apaan nih? Gue kan kalau emang ngomongnya kemarin sempat ngobrol sama si Iyad kan, di era itu kan, terbagi dua nih, anak Inggris. Iya. Pada itu lagi pada si pistol. Benar. ibaratnya. Yang doyan musik rap. Iya, gitu. benar. Kalau lu masuk semuanya lah Semuanya, ya. alhamdulillah aja masuk. Terus awal mula lu ngeband kapan? Ngeband tuh SMP iseng-iseng ya. Iya. Ngeband iseng-iseng SMP. Lu bawain apa tuh? Pada saat itu? SMP itu kan eranya pada bawainnya Metallica gitu-gitu banyak kan. Metal-metalan. Tres-tresan. Belum metal. Tres, ya bilangnya tres. Either kalau nggak tres, ada beberapa yang bawain long hair, model-modelan Bon Jovi, gitu. Sloro gitu Iya. ya. Pertama kali itu SMP. Lu berarti sempat aktif nggak mas di skena musik di Jakarta pada saat itu? Aktif tuh Nongkrong dibilang gitu. nongkrong, ya itu karena aku idealis era itu ya. Jadi itu sebenarnya aku datang ke skena-skena pergerakan musik indie saat itu kan, Oke. karena memang saat itu memang lagi Ini tahun berapa nih di era apa nih? SMA? SMA nih ya? SMA sampai kuliah. Ini 90 berarti ya? Iya, 90 awal sampai pertengahan ya, menuju akhir lah ya. Dari ya sepanjang era 90-an tuh. Dari 91 sampai 99 tuh. Sampai lulus kuliah itu. Ya, sampai lulus kuliah. Lu percaya nggak sih mas kalau kata dulu ya, kalau anak-anak yang seperti yang sempat gua ajak ngobrol kan, kalau orang-orang di era yang gede di era 90-an bisa ngasih musik yang bagus tuh pasti punya privilege lebih. Entah kita punya Betul. teman yang Iya, yang karena memang ada keterbatasan kan, Mas. Banyak keterbatasan. Jadi kayak kalau dia punya referensi bagus, berarti dia dalam tanda kutip orang ada, orang ada, karena dia bisa dapetin akses berarti. Dia bisa beli CD dari luar, kaos-kaos atau majalah, info-infonya lebih cepet. Nah kita ini kan yang remahan-remahannya ini kan pasti cari jalur pinjem nih. fotokopi, merekam, ya kesana, atau beli bootlegnya di depan BIP di Bandung kan pada jual-jual kaset-kaset rekam-rekam gitu. Karena pada saat itu di Indonesia tuh pembajakan free, bebas pembajak apa? Ya belum apa ya, belum semasif ketika digital masuk kan, kita masih era analog soalnya. Cuma Indonesia pada saat itu pembajakan memang hal yang lumrah ya. Iya karena ya nggak semasif itu mungkin mas. Jadi mungkin pada ya udahlah ya, nggak dianggap hal yang belum dianggap hal yang mengkhawatirkan mungkin. Karena kan masih seribet itu mas. Iya. Produksinya masih benar-benar do it yourself yang di home recording cetak. Sampai suara mendem Ya. gitu. Beduk. Karena kalau udah era digital kan enak ya. Iya. Udah ada software, udah ada CD, tinggal ya kopinya tinggal dalam satu klik tuh bisa berapa keping gitu. Nah itu masif kan. Nah itu yang mungkin mulai orang wah pembajakan ini udah mulai mengkhawatirkan. Kalau di saat di era dulu mas patokan tren anak muda itu apa sih? Kalau zaman sekarang patokannya kan wes dah. Kalau role modelnya sekarang kan bisa dibilang keren tuh udah pakai barang-barang branded, mahal. Kalau era-era dulu tuh apa sih? Sama aja sih mas sebenarnya. Cuman beda brandnya aja, yang saat itu lagi hype apa, kalau sekarang yang lagi hype apa. Tapi pasti sama. Pasti sama. Misalnya, wah dia kok pakai sepatunya ini atau dia pakai kaosnya ini loh. Gitu. Karena itu sebuah privilege benar kata lo tadi. Kalau dia bisa punya kaos band yang rare, Nggak ada jahitannya. Nggak ada jahitannya nih. apalagi yang rare ya. Maksudnya ini band nggak sembarang orang tahu gitu. Di dulu memang udah ada ya baju yang Ya. orang nggak semuanya sih, tapi beberapa kalangan udah tahu nih ini band rare. Ya. Band rare terus Ini rare nih. produk bukan bootleg nih itu. Ya. Kan pasti ngelihat kan tag-nya. Tag-nya apa tuh tag-nya? Berarti masih jeli itu ya berarti. Ya memang begitu kan saat itu. Sampai sekarang pun kan begitu. Tapi mungkin sekarang karena udah banyak ya akses gampang, jadi nggak sedetail itu ya. Dulu sulit banget kayaknya ngadepin baju. Berarti doi ini bet salah satu barometer orang keren di saat itu. Enggak, mas. Aku enggak. Maksudnya tahu informasi seperti itu kan. Ya itu karena kan kepada siapa kita berteman kan sebenarnya. Berarti lingkaran circle Ya, itu harus di circle. anak-anak yang ini dong. Mungkin mas. Yang black fashion. Nah, Waduh yang melek fashion. karena bisa sampai tahu Kepada siapa memilih pertemanan aja kan sebenarnya. Misalnya lu ngerasa
wah nih anak referensi musiknya oke nih. Biasanya kan saling sharing aja kan. Ini gue ada ini baru nih, dengerin. Yang menariknya di era itu adalah karena keterbatasan informasi, kadang kita salah beli album, Mas. Gara-gara terbisnis sama sampul. Iya, kita menilai ini album keren atau enggak, atau band ini keren atau enggak dari sampul. Dan kadang ketipu. Iya, kadang ketipu kan. Salah satu yang aku sempat ketipu adalah Daft Punk. Pang. Iya. Ketika Daft Punk rilis tuh, ini album apa ya? Iya. Ini band punk ini. Iya. Sampai rumah pas setel, salah. Kenapa tuh tadi? Salah, tapi ternyata setelah mengikuti perkembangannya ya dia Keren, ternyata ya. keren banget memang. Kita tuh percaya sih Mas, kita tuh tertinggal 5 tahun sampai 6 tahun dari luar negeri itu tuh bener gak sih? Saat itu ya, kalau sekarang enggak. Enggak, pada saat itu. Saat itu ya? Kita tinggal 6 tahun di sana udah terkenal di 80 kita Iya. baru menyerangnya di Betul. 90-an. Betul. Itu karena informasi apa Betul. gitu, Mas? Iya. Keterbatasan itu Mas. Akses, Kita ya? akses Mas. Keterbatasan. Karena internet belum ada. Beda sama sekarang, apapun kita bisa googling Iya, dulu. akses. Kita bisa googling, dipermudah lah. Saat itu nggak bisa. Berarti rada. Kita referensi majalah aja kan mesti minjem. Iya, benar. Bacanya di sini aja jangan Iya. keluar. Minjem punya teman, oh ada band ini nih, oh musik kayak gitu, nerka-nerka. Atau dan TV pun kan nggak banyak, saat itu MTV belum masuk ya, Iya. belum nggak banyak yang memutarkan atau membahas acara musik yang membahas band-band yang dalam tanda kutip side stream gitu. Kalau mainstream mungkin oke lah. Mungkin pada itu dapat tracernya udah seneng banget ya dari itu. Iya, ya ada buat anak-anak skate gitu kan. Ada Motion kompilasinya. Tracer. Tracer komplit tuh ada musiknya juga. Betul. Yang isinya kompilasi yang ajaib-ajaib kalau kata Iya. orang pada saat itu. Atau di TV ada namanya Max Out atau apa ya, lupa, acara skate gitu, acara extreme games gitulah. Itu kadang-kadang muterin lagu-lagu dari band-band aja yang tuh ya. kan di bawahnya ada tuh, oh ini lagunya si ini. Siapa gitu ya, ada kredit title-nya. Ya gitu ada ya. kredit totalnya. Dari situ aja Mas. Lu mau masuk di sastra, lu memang buat profesi lu udah ngebayangin gue masih jadi sastrawan akhirnya. Enggak. Penulis, atau aku jadi Enggak, pemusik asli, atau apa. cuman nggak tahu, nggak kepikiran saat itu mau jadi apa, nggak punya cita-cita aku. Masa sih? Beneran. Jadi ketika kuliah tuh, selama kuliah nggak tahu mau kerja apa sebenarnya atau mau jadi apa. Karena aku cita-citaku jujur saat masih SD Hah? itu masih punya cita-cita. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, saya mau jadi insinyur, Oke. saya mau jadi astronot, saya mau jadi ini. Makin gede makin nggak tahu aku mau ngapain, makin clueless. Nah setelah lu masuk di universitas sama era perkuliahan dan itu kan lu kan sastra, lu memutuskan di sastra kayak awalnya biasa aja, akhirnya lu mencintai. Ya, Lu nggak mau terpikir, oh kayaknya gue cocoknya di passion gue nulis atau kerja di kedutaan mungkin apa gitu. enggak. Masih belum tahu mau ngapain. Lu jalanin. Cuman taunya ya gue jadi suka sastra ya. Gue jadi suka baca, gue jadi suka nulis, gue jadi suka puisi, Nah, yoi. gitu doang. Tapi nggak tahu, tetap clueless mau apa tuh belum kepikiran Mas. Idola lu di orang di sastra itu siapa mas gitu? Wah banyak Mas saat itu Mas. Salah satunya siapa ya? Kalau luar tuh Christopher Marlowe. Nah, kalau luar saat itu suka banget sama karya-karya Christopher Dia Marlowe. karya-karya sastra apa kan? Maksudnya karya-karya penulis dia. Tulis ya. Mengencerang tentang apa itu kalau itu yang mempengaruhi itu? Pemikirannya. Sinting aja Mas. Kalau baca tuh kayak nih orang isi otaknya apa ya? Gila aja nih orang kayaknya. Pada saat yang gue tahu ya, kalau abisnya anak sastra tuh mengidolakan siapa namanya baru kemarin meninggal tuh namanya Umbu siapa itu yang meninggal salah satu penulis puisi itu ibaratnya Indonesia. Indonesia yang Di Jogja itu ya? Yang di Jogja akhirnya stay di Bali itu salah satu sastrawan yang editor majalah apa itu ya? Kalau dalam tuh aku dulu sering bacanya karya-karyanya siapa ya? Si Senogumira, terus siapa lagi ya? Yang angkatan itu Ayu, aku suka Ayu Tami, siapa lagi ya? Itu pun aku mulai baca-baca karya penulis-penulis dalam negeri di Indonesia tuh justru ketika udah beres kuliah, baru jadi ngulik. Dalam gitu. Dalam. Jadi ngulik, karena kan waktu kuliah kan nggak belajar ini kan, benar-benar cuman karya-karya penulis-penulis Inggris kan, Oke. cuman Australia, Inggris, Amerika, 3 negara itu yang aku Jadi kiblat lo. yang kita dapat mata kuliahnya. Nah, berarti lu masuk awal tadi kan lu ngomong di 94 Mas ya? Berarti lu ikut dong selama dalam pergolakan politik di anak-anak mahasiswa di 1994. Era itu kan lagi mulai panas-panasnya lagi tuh.
Ya kebetulan udah lumayan jadi senior kan. Iya. Jadi udah ketika 98 pecah tuh, Pecah telur. ya saat itu sempat ngikut ya karena tujuannya masih sama mas. Kita pengen melengsarkan presiden saat itu kan. Iya. Tapi ketika sudah lengser, aku udah nggak Udah nggak ada urusan lagi dah. nggak ada, Stop. Oke. nggak stop. Jadi ya teman-teman yang lain masih berangkat Vokal, demo. masih Biasanya yang junior, botak, ikut lo. Nah, aku udah nggak. Karena misi lu udah tercapai waktu itu. Iya. Lengser. Karena ketika sudah lengser, ya masing-masing jadi punya kepentingan juga kan. Yang ini maunya gini, ini aku udah. Karena pada dasarnya emang aku nggak terlalu into politik mas, Ini kan nggak interest. Iya. Ini pertanyaan basi sih, banyak orang yang ngecilin gue nih. Pada saat itu orang berteriak politik Ya. ataupun mahasiswa ada itu kan banyak yang hilang. Ya. Gitu. Terus banyak yang wah kemana terus nggak Ya. tahu jadi buronan. Ya. Gitu. Lu emang nggak takut gitu. nggak takut hilang mesti itu mas. Nggak tahu sih. Nggak kepikiran saat itu belum kepikiran. Karena mungkin kan aku nggak pernah orasi. Aku bukan yang aktivis lah ibaratnya dalam tanda kutip ya, yang orasi, yang yang ibaratnya frontman gitu, aku enggak mas. Aku cuma pengen support ini saat itu masih menurutku ya saat itu ya, ini suara masih murni, suara teman-teman mahasiswa masih murni, tujuan kita sama satu, presiden lengser karena menurut kita ini sudah masuk di kategori kelamaan ya. Ya. Ya, kelamaan, nggak bisa, ini udah puluhan tahun mas, 30 tahun lebih. Ya udah makanya aku ikutlah dalam pergerakan saat itu. Tapi setelah itu terjadi, maksudnya sudah yang aku mau sudah tercapai, ya udah menurut aku udah Mundur selesai. aja. Karena emang nggak ini politik ya. Nah, kemarin aku sempat ngobrol sama si Mas Ucok Humiset kan. Nah. Waktu itu jadi di era-era 98 sampai ke depan itu ya kita udah punya pilihan lain. Demo itu sebuah hal yang ibaratnya ya udah wajib aja ibaratnya. Kamu punya kepentingan demo, nggak punya kepentingan juga yang lihat ke demo ke depan mau ngapain lagi, ya udah kita ikutan demo aja. Ada juga. Bahkan sampai ada katanya. Karena kadang ada yang dipaksain ya, gitu tadi yang aku bilang. Junior lagi pada botak ikut loh. Mereka nggak tahu ngapain, ngapain. Jadi hal yang keren aja ibaratnya waktu itu demo itu. Ya. Bahkan ada kayak tagline, ada sebuah tagline, kita datang bukan untuk menyuarakan apapun, kita datang cuma untuk chaos. Ada tagline seperti itu kata Mas Ucok waktu itu. Kita datang cuma untuk musuh sama polisi. Kita mau urusan sama polisi aja gitu. Lu sempat ngalamin itu, wah boleh banget. Iya pasti ya. Saat itu memang gitu. Apalagi pas pecah ya kerusuhan itu chaos, beneran chaos. Jadi ngerasain lah dilemparin gas air mata, dengerin senapan tartor itu chaos sih, chaos. Kalau Nggak mau nginget mas. Beneran. Trauma. Karena kalau lihat kemarin fenomena kemarin, demo tuh jangan rusuh, demo tuh Ya. menurut tuh kayak gimana mas? Gitu. Demo Ada- jangan rusuh ya berat mas. Karena kalau sudah melibatkan banyak orang ya mas, kita nggak bisa atur mas. Jadi kemungkinan untuk rusuh itu masih ada, pasti, nggak mungkin enggak. Apakah memang udah satu paket ya? Demo pasti rusuh kalau menurut lu? Karena akan ada oknum, Oke. nggak mungkin enggak. Oknum udah maksudnya dari pihak mahasiswa Nggak sendiri? tahu. Oh, oknum lah pokoknya. Akan ada oknum Siapapun yang itu. pokoknya senangnya itu tadi. Kita datang buat chaos. Yang tujuannya itu. Iya, pasti akan ada yang kayak gitu. Kita mau chaos. Karena kan ada tipe orang yang memang suka Iya. kekacauan aja gitu. Kalau menurut lu seru masa muda di kehidupan lu dulu atau masa muda di kehidupan sekarang? Menurut lu? Kalau masa muda nih, Lu seru milih gitu. Gue nggak mau ngulang sih mas. Gue tetap milih keseruan di saat itu. Di saat itu. Maksudnya kalau Dengan segala keterbatasan saat itu ya. Jadi justru itu yang membuat apa ya? Nggak tahu. Membuat gue menjadi yang sekarang. lebih bisa menghargai kali ya. Iya. bukannya lebih enak ya kalau mau sekarangnya lebih digampangkan. Iya. Tapi bisa jadi gue jadi pemalas. Oke, ya. Effort lu jadi Ya. tidak sekencang dulu. Gue yakin karena keterbatasan yang gue alami dulu akan membentuk gue seperti yang sekarang juga sih. Sedikit banyak ya. Ini dalam artian bukan menjudge ya, tapi kalau disuruh memilih ya. Iya, iya. Makanya kayak gue nggak akan mau. Cukup lah. Ya era itu ya itu dengan segala keterbatasan itu justru membuat gue merasa ada yang membentuk diri gue sekarang. Lu nganggap diri lu seperti apa sih mas? Sosok yang dalam, sosok yang pendiam. Lu Atau yang hahaha ini. kalau
kalau dari visual kelihatannya lu Tergantung mas, tergantung suasana mas. Tergantung sama teman bicara juga, tergantung apa yang kita lagi bicarain. Itu Nah, lagi. kalau orang nanggap lu seperti apa Pasti sosoknya? mas. Ya sosok yang banyol terus aja mas. Bukan sosok yang dalam Ya, atau pendiam. iya, pasti. Makanya kadang-kadang mereka ketika ngajak ngobrol, ternyata lu ini ya. Beda ya sama Lu balik visual lu yang Bener. yang Iya. nyentrik gitu kan. Iya. Lu punya sisi yang itu ternyata. Kayak kayak gitu. punya alter ego yang beda. Kok twice? Apa coba lu masalahnya? Nah, akhirnya lu mulai memainkan playlist apa disco Pantera ini awalnya seperti apa nih? Bentuknya gimana? Bentuknya kayak gimana nih? Wah panjang nih mas ceritanya. 3 hari lah bisa. Nggak bisa. Waduh. Disikat aja. Oh, singkat aja. Kopi apa lagi nih? Gua pesan lagi. Es kopi susu. Es kopi susu. Es kopi susu. Es teh Bud. Jadi awalnya gimana? Santai aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tinggi. Diulang lagi nggak cari pas datang? Tenang aja. Gimana tadi? Minta ngulang tadi. Awalnya Disco Pantera itu lahir 2012 karena teman membuat acara yang bertemakan 80-an. Oke. Itu awalnya. Tapi formatnya udah EDM atau gimana waktu itu? Memang DJ set memang. Oh, tapi Dari awal. lu kemampuan DJ set Nah, skill kalau DJ udah wah, ada. ya kan mundur, emang harus tarik mundur itu. Kita Tadi yang ngomong soal musik, kenapa gue bilang semesta? Wah, Woi, mendukung ya, merestui. itu dari kecil gue sudah kayak udah dicekokin berbagai macam genre, terus akhirnya bener-bener merasa ya saat itu merasa wah musik is life gitu. Wah, musik tuh hidup itu musik gitu. Nggak ada musik, hidup tuh nggak asik gitu. Sampai segitunya beneran SD tuh gue udah mulai yang ke toko kaset beli-beli, jadi nyisihin uang jajan untuk koleksi, udah mulai kena hooknya untuk koleksi. oke. SD, SMP, SMA, kuliah, sok-sok ngeband walaupun iseng-iseng, Kayak tadi tuh dari SMP tadi ya. sempet ngeband serius walaupun akhirnya bubar. Di kuliah. Ngeband serius itu justru menjelang selesai kuliah. Udah. Menjelang selesai kuliah itu sempat ada satu band serius yang ketika gue diajak ayo ngeband yuk, yang sebenarnya udah mulai males ngeband, diajakin ngeband ayo ngeband, ya udah ayo tapi bawain lagu sendiri ya, kalau masih bawa cover gue nggak mau gitu. Ya udah kita sempat bikin demo berapa track, bubar jalan tetap. Sempat yang nggak kepikiran itu mas, nggak kepikiran bahwa musik tuh akan menjadi hidup gua beneran, maksudnya akan menjadi gua mencari rezeki dari musik tuh nggak kepikiran saat itu. Beneran musik tuh kayak cuman hobi, passion, gue suka musik, that's it gitu. Nggak kepikiran itu ternyata akan menjadi jalan hidupku lah. Sama kayak lo mengambil kuliah tadi tuh ya. Iya bener, ternyata itu jalan ninjaku musik itu. Sempat bekerja di sebuah kafe internasional di Jakarta sebagai pelayan. Oke. Di tahun 2000 masuk 2005. 2002. 2002. Nah pas tahun atau 2 tahun kemudian ya aku lupa, setahun kemudian kalau nggak salah. Jadi di kafe itu tuh selalu ada program saat itu ya, era itu aku nggak tahu sekarang. Namanya cross training. Apa? Cross training. Cross training. Misalnya lo di divisi apa nih, bar misalnya. Oke. Lo mau nggak belajar kitchen? Oh, di rolling gitu ya. 3 bulan belajar kitchen. Misalnya lo di kitchen, lo mau nggak belajar gitu loh. Ini namanya cross training. Kadang-kadang bisa internal, bisa antar. Kayak misalnya lo jadi waiter, jadi server nih di Jakarta, lo mau nggak 3 bulan di Bali misalnya, atau 3 bulan di Singapura? Ada cabangnya gitu ya. Iya, kadang kan worldwide kan. Nggak mau Mbak sini ya. Nah, ini mbaknya cakep bukan sini. Cakep bener, tapi saya pakai masker. Ini gue, terima kasih ya. Ya boleh. Makasih ya. Kita minum dulu. Lu nggak ngerokok mas? Enggak. Ngerokok apa? Waduh, udah pernah. Biar ada temannya.
udah pernah. Oke, lanjut ke cross training dari itu. Nah, pas 2003 kalau nggak salah apa 2004 aku lupa. Entertainment manajernya saat itu udah almarhum, namanya Martin Opung. Ngajak ngobrol lah, Tok, lu mau nggak cross training di departemen gua? Apa sih? Entertainment. Nah, entertainment. Lu mau nggak cross training tempat gua? Karena yang gua lihat lu oke nih, wawasan musik lu oke. Ya seneng aja saat itu kan, gue iyain gitu. Ya udah, GM udah setuju, head departemenku setuju, cross training lah 3 bulan. Itu sob Di kerjanya apa entertain. tuh? Aku belajar DJ, Oke. belajar paham lighting saat itu. Wah, keren ya. Saat itu ya, sekarang kalau disuruh juga lupa. Video mixing, Oke. terus repertoar home band. Oh, oke. Jadi selama home band main tuh aku mesti, oh ini lagunya si ini, artisnya ini, label rekamannya ini, gitu. Musik director lah jadinya. Ya, karena aku harus menjalin kerjasama dengan si label-label di situ. Karena kan kayak radio lah ibaratnya. Iya. Minta, nih artis lo bulan ini siapa aja. Minta baik itu secara audio maupun visual, video klip. Ya seputaran itu mas, entertainment lah pokoknya, in-house. Seru banget berarti ya, dapat sebuah hal baru berarti. Iya, saat itu mikirnya, wah gue dapat Ilmu baru gitu ya. Di saat mungkin orang lain harus bayar, gitu ya. gue gratis. Komplit lagi dari video. Iya, semua belajar. Audio sama ini ya, segala macam. Belajar DJing, gue dikasih crowdnya. Iya kan? Langsung ya? Langsung ada crowdnya. Sambil belajar ada crowdnya. Selama 3 bulan selesai, udah aku balik lagi jadi server kan, kembali mengangkat piring. Gak kepikiran mau jadi DJ itu, gak kepikiran mas. Balik ke profesi awal lagi. Bener-bener clueless itu aku saat itu. Cuman menikmati hidup aja gitu. Selesai kerja di sini, kerja di sana. Sampai suatu hari aku resign. Dari tempat yang Ada kerja enggak, udah di kerja terakhir aku resign itu ada di cafe juga. International cafe juga. Tapi bukan sebagai pelayan, itu udah jadi entertainment eksekutif. Dari Ya, ilmu yang lu dapat ya. dari training tadi itu ya berarti ya. Memutuskan kayaknya gue resign. Udah capek kerja, Mas. Entah kenapa. muak lah ya. Udah muak. Capek kerja. Udah merasa ini Cukup gua kayak mengabdi gitu ya. ngerti kan mas perasaan Ya. ketika kita bangun Aduh, bangun tuh ya. harus terpaksa berangkat kerja, menurutku udah nggak sehat. Kayaknya udah nggak sehat. Berarti udah terpaksa kan mas. Ya. Udah bukan Ini udah nikah belum nih? belum. Udahlah resign, memutuskan resign. Aku belum kerja apa-apa tuh mas. Serabutan mas, sejak itu serabutan. Ngambil job nge-MC, Apapun lah ya. ngambil job stage crew. Oke. Sesuai entertainment tadi. Ya itu mas, jadi tetap ke situ-situ aja mas. Dari ilmu yang lu dapat. Nge-crew, ke panggung-panggung festival, aku nge-crew. Jadi Saudi apapun Ya, gitu ya. gitu-gitu mas. Jadi hidupku emang tanpa aku sadar ya. Sebenarnya hidupku nggak jauh dari musik terus. Udah lari jauh kemana ditarik lagi. Dari pertunjukan sih. Nah, gitu ya. harus ke situ di showbiz. Showbiz ya. Ke sana ditarik ke situ lagi. Tapi aku nggak sadar saat itu. Sampai satu hari itu 2012 temanku bikin sebuah event temanya 80-an 90-an. Dia ngajak aku untuk menjadi salah satu line up performer. Oh enggak, gue mau bikin acara nih temanya 80-90-an. Ini lu banget nih. Ya gua kuasa lu udah nguasain Ya, ya. ini lu banget. Tapi pada saat itu rentang waktu itu lu masih nge-DJ? Enggak mas. Berhenti total? Bener berhenti total mas. Jadi dari rentang waktu kurang lebih 8 tahun lebih tuh aku Stop udah. sama sekali nggak bersentuhan dengan gitu-gituan lah. Tadinya juga aku ragu mas, nggak aku yain langsung. Cuman akhirnya temanku itu meyakinkan bahwa enggak, nih acaranya santai, acara seru-seruan aja, pokoknya seru lah, lu pasti suka, wah ngasih iming-iming lah. Wah boleh juga sih kayaknya, ya udah. Mau ditulis siapa nih di flyer nama lu? Namanya. Nama Twitterku saat itu Disco Pantera. Gitu. Pakai nama Twitter gua aja Disco Pantera. Udah. Sejak itulah Disco Pantera lahir. Kenapa mesti Disco Pantera? Plesetan dari Pantura. Betul. Awalnya itu mas. Awalnya justru itu. Saat itu kan lagi Twitter tuh Lagi hangat-hangatnya 2012 tuh orang masih 2000 enggak, justru kan aku 2012 itu Twitterku udah ada duluan. 2000 oke. 2010-an. Iya, kurang lebih. Aku buat tuh dia 2009 akhir atau 2010 awal lah.
lagi seneng Twitter tuh lagi Iya, sangat lagi buat hype gitu banget. Semua orang pengen lucu. Iya. Anonymous lah ya. Iya. Namanya tuh Anonymous, fotonya juga Anonymous. Nah, aku membuat akun itu mah. Sempat kepikiran Disco Pantura memang awalnya. Tapi aku mikirnya kalau Disco Pantura kok sangat biasa aja. Brengsek tapi kayak enggak Enak nyentil. tapi enggak yang Kita butuh jedak yang, gitu. kita butuh yang slang. Iya. Wah, kenapa nggak gue plesetin aja ya? Disco Pantera gitu. Masa disco tapi Pantera. Masa Pantera disco. Wah, ini kayak ganggu banget nih namanya. Nge-tweet nggak kepikiran itu bakal jadi nama panggung Mas. Tapi Akhirnya. di era itu lu pernah kayak nge-mix musik gitu nggak? Di era 2010 yang lu bikin Twitter sampai lu 2012 Nggak pernah, Mas. Sama Nggak sekali. pernah. Berarti itu konsepnya cuma sekedar tweet. Nge-tweet yang Tweet lucu-lucuan. aja. Nggak ada. Makanya pas cuma ditanya lu mau nama lu siapa, pakai nama Twitter gua aja. Disco Pantera aja. Karena anonymous kan. Iya. Pengen orang nggak perlu tahu itu gue. Ya udah. Itulah pertama kali Disco Pantera gig pertama dan lahir dengan konsep yang sudah begitu. Jadi nggak sengaja sebenarnya Mas. Kenapa akhirnya jadi 80s 90s ya? Karena pertama kali main di acara yang memang temanya itu. Karena gue pikir waktu itu sebuah kerinduan lu sama lagu-lagu era-era dulu, era playlist Nggak, tapi ketika malam itu memang gue merasa wah gue kok jadi kayak diberikan panggung lah ibaratnya kan. Ini kayak ambience Wah liar, iya kayak ini kok kayak gue diberikan medianya gitu. Iya. Monggo, senang-senang di situ. Gitu. Bener-bener muterin lagu-lagu yang memang yang sangat gue suka kan, karena gue tumbuh di era itu. Gitu. Pada situ lu udah sempat nge-mix lagu nggak lu ambil atau lu mix ulang apa gimana Mas? Awal lu Enggak Mas, dari konsep awalnya memang ingin membawa nostalgianya aja. itu kayak selektor gitu. Bikin orang masuk mesin waktu gitu. Ah, lagu ini udah lama banget gua nggak dengerin kayak gitu. Sebenarnya memang konsep awalnya pengennya kayak gitu aja sih. Sesederhana itu Mas. Cuman pengen bawa orang nostalgia aja sebenarnya. Memutarkan lagu-lagu guilty pleasure sih di era itu ya, yang ketika orang mendengarkan tuh langsung gitu loh, Oh, ini langsung gitu ada ya? wah anjir lagu ini gitu. Menjual kerinduan kan. Nah, anjir lagu ini gitu. Itu sih Mas konsep awalnya. Mungkin tanpa lu sadar tuh yang sempat lu pelajari waktu lu di bidang showbiz tadi Mas ya? Maksudnya, Kayaknya. lu bisa ngebangun mood dari Yes. playlist Tanpa sadar. Yang lu kayaknya kalau lagi bengong gini, Yes. gue sikat lagu ini, Ya. buat naikin mood dikit, gue sikat lagu yang Bener. ini. Jadi pemilihan lagu lu sempat ada itu nggak? Iya, iya, karena itu memang salah satu ini sih. Kayaknya hampir semua DJ harus menguasai itu. Selektor ya, dia kan harus bisa membaca crowd kan. Ini kalau crowd kayak gini, kayaknya gue kasih lagu ini deh, biar masuk. Oh kalau gue yang nggak masuk, berarti gue ini deh. Itu udah otomatis kayak Mas. Kayaknya itu ilmu tak tertulis tuh. Iya, iya. Kayaknya ya. Kayaknya, mungkin ya. Kayaknya harus bisa gitu. Karena kalau pengen muterin lagu yang kita suka doang mah, ya di rumah aja. Iya, iya. Kan orang lain belum tentu suka Iya, ya yang kita suka. betul. Tapi pada awal lu kayak pemilihan lagu-lagu itu lu sempat itu nggak Mas? Gue masukin aja dulu, bodo amat, baru tasan gue pilih-pilihin dulu, baru gue kurasi satu penting. Iya. Akhirnya gue bikin satu gede gitu. Semua lagu gue masukin. Baru ntar di panggung, Iya. atau baru Betul. kurasi bener. Betul. Kayaknya ini, Betul. Nah, Betul. sorry gue agak flashback setelah acara tadi itu, kayaknya gue bakal lanjutin lagi deh ini. Apa Ya itu gimana? juga karena temanku yang bikin acara tadi. Kan begitu, aku nampil terakhir kan. Wah anjing, kok pecah banget ya, seru gitu. Aku ngerasa, wah ini bahagia banget malam itu. Karena dapat semuanya ambience-nya. Semua yang datang kita suruh pakai dress code, terus dekorasinya juga kayak seolah-olah Balik ke era itu, beneran kayak gitu. Terus yang kita tembak di proyektor tuh iklan-iklan zaman dulu. Bener-bener kayak masuk mesin waktu aja Mas. Selesai acara, temen gue yang bikin acara itu bilang, lu kayaknya kalau ini lu terusin nih, kayaknya lu bisa jadi nih. Baru kepikiran, kenapa enggak ya? Iya juga nih. Udah sejak itu aku seriusin Mas. Disco Pantera memutarkan lagu-lagu era itu, berkostum juga yang harus mengingatkan orang akan era itu. Iya. Akhirnya bener-bener dikonsepin. Kalau dulu tuh lu kayak di film Mr. Rascal lu zaman dulu ya. Akhirnya nyemplung aja udah. Jadi memberikan pengalaman nostalgic ke orang tuh nggak cuma audionya, akhirnya ya visual juga. Visualnya lu. Nah, kalau depan proses visualnya tuh lu bikin sendiri atau kadang-kadang lu ambil aja udah jadi gitu ya kadang. Apa nih?
dalam visualnya, karya visual. Oh nggak, maksudnya visual gue nya. Oh, visual lu nya, iya, gitu. Secara kostum, makanya kostum pun Itu gue ya, pikirin. lu konsepin gitu ya. Dalam rentan dari 2012 kan mulai terbentuk tuh kan, tapi kan udah mulai pasarnya udah mulai ada nih, demand-nya udah ternyata udah ada. Nah, waktu itu kan mulai Belum sih Kalau- sebenarnya. kalau Era band- itu tuh beneran gue merasa sendirian. Kalau band kan ada waktu kayak Club Actis, Iya. segala macam. Tapi kalau untuk selektor kan Betul. belum Betul. lu mungkin sendiri waktu Iya. di era itu kan. Di era awal-awal itu sendiri. pionernya ya kayak paling waduh ada udah berkaraoke udah ada bos, tapi nggak tahu Kalau genrenya. pionir sih, ya gue nggak bisa bilang pionir. Karena sebelum gue pun atau orang-orang saat itu pun ada pasti yang memutarkan lagu-lagu lama ya. Cuman yang nyemplung mungkin mas. Yang total Nyebur, yang nyebur. Jadi beneran saklek setiap main, pokoknya ya gue cuma muterin lagu era ini doang. Terserah lo mau. Kalau yang lain mungkin yang kalau acaranya ini berarti gue muterinnya nggak lagu ini nih. Kalau gue ya acara apapun ya gue memang konsep gue. Dia emang ini aja. Gue memang membawa lagu-lagu 90s dan Club Actis itu sendiri. 80 90, that's it. Lagu lain jangan minta, gue nggak punya. Gue tuh sempat dengerin angka yang waktu lu sempat main di Jogja kan acaranya satu band rokok sempat kan kayaknya konser di Iya, Jogja. lupa aku mas. Ya, gue sempat Iya. dengerin lu ada. Ini orang kayaknya orang-orang teriak puterin lagu ini. Tanggapan lu seperti apa? Maksudnya lu tungguin apa nggak mas kalau orang-orang yang di bawah ya? Audiens lu tolong dong yang lagu ini apa lu? Kalau requestnya selama lagunya era itu Hah? terus masih bisa gue selipin sih nggak masalah. Tapi kalau bukan era itu atau misalnya lagunya memang era itu tapi nggak bisa gue selipin, misalnya Karena udah punya BPM enggak, BPM gue misalnya udah segini nih, tiba-tiba udah request lagu yang mungkin wah bakal ngedrop nih. Iya. Kalau gue balikin ini ngedrop, oh berarti gue nggak bisa mainin. Perhitungan lu memang berarti udah ada gitu kan? Iya mas, karena kan gue harus tahu kapan harus ngedropin, kapan harus naikin lagi, gue harus tahu. Makanya sih makin belajar gitu kan Iya, macam namanya iya. yang awalnya tadi kayak Kan otodidak. nggak bisa tiba-tiba lagi enak-enak Jero. das. Bisa sih, tapi kan masih lihat momen juga. Kalau menurut lu mas, era apa namanya model-model selektor kayak Elong Mail itu pasti panjang nggak itunya mas? Masa ini nggak tahu. Kurang tahu. Kayak tiba-tiba Karena sorry ini kan sekarang baru. banyak banget Betul. banget kan. Dan ini bukan hal yang gue duga sih sebenarnya. Gue nggak pernah menyangka ini akan menjadi sebesar ini badainya. Ini kan baru berasanya baru berapa tahun terakhir, 2016 atau 17 kali ya. Banyak anak-anak Baru mulai kok tiba-tiba jadi segininya ya. Maksudnya jadi ya berasa banget dari schedule gue juga jadi berasa mas. Kok jadi rame gini ya schedule Iya. gue. Kok jadi ini jadi sesuatu yang hype ya. Dan sound-soundnya kebanyakan memutar sound yang lagu-lagu yang di era 90-an atau 80-an kebanyakan. Kok jadi hype gini ya, sampai band-band pun ya maksudnya band-band kayak home band ya memutarkan lagu-lagu era itu juga semua, band-band yang di band-band residen gitu Presidennya home band itu ya, ya. home band, terus DJ residen pun wah kok jadi banyak yang muterin lagu-lagu lama semuanya, terus banyak juga bermunculan teman-teman yang berkonsep kurang lebih sama gitu, sampai nama-namanya pun kan Disco apa pasti ada lah, ya, disco-disconya, ya. disco ini itu kan baru berasa berapa tahun terakhir gitu. Oh nggak nyangka sih sebenarnya mas. Berarti wah ini apa lo ini rival atau ini sefrekuensi nih orang-orang sama gua nih? Bukan rival yang jelas mas, karena percaya rezeki itu pasti masing-masing ya mas. Rezeki itu masing-masing. Cuman kalau tadi pertanyaannya balik ke lu merasa ini panjang atau enggak, gue nggak bisa jawab gitu mas. Kalau dari penerawangan lu gitu maksudnya ada aja. Nggak tahu sih mas. Aku nggak, ya namanya musik ya. Tiba-tiba nanti EDM lagi gila, tiba-tiba koplo, kita nggak tahu. Musik itu dinamis mas. Seperti tren kan ibaratnya musik Iya. bakal Akan berulang dinamis, lagi. betul dinamis mas. Nggak tahu. Sorry, kalau lu sendiri tuh mengkhususkan nama lu sebagai DJ atau sebagai cuma selektor atau sebagai apa mas? Kalau makin kesini kan, oh dia bukan DJ, dia cuma muterin itu, ini kan banyak. Gue sih kalau dibilang DJ, gue nggak pernah men-set diri gue DJ sebenarnya dari awal. Gue tuh pemutar lagu sebenarnya. Cuman mungkin memang yang nggak semua orang tahu gue memang mixing. Oke, lu mixing. Iya, udah pasti menyambungkan lagu, ngejahit Iya, lah iya, ibaratnya. iya, iya. Gue nggak tabrak lari, jedar-jedar gitu. Ya, gue memperhatikan dari lagu ini ke lagu ini kan gue harus ngejahit Nah, gimana iya, benar. enaknya Iya. gitu. Sambungannya kemana gitu Iya, ya. makanya.
Beda mungkin kalau misalnya konsepnya berkaraoke kayak Omeo atau teman-teman karaoke yang lain kan ya udah lagu diputerin biar orang nyanyi karena yang diputerin -1 sampai lagunya selesai ganti lagu lagi baru. Kalau gue kan bisa dalam di tengah-tengah lagu ya gue jahit dengan lagu berikutnya gitu. Dan gue nggak -1, memang gue cuma pengen memperdengarkan kembali lagu-lagu yang mungkin orang tadinya udah nggak ngeh bahwa lagu itu pernah hits atau ini lagu pernah Mengingatkan. gue cuma pengen gitu sih konsepnya. Tapi tanggapan anak-anak sekarang malah justru tahu nggak heran loh anjir kok tahu ya anak-anak sekarang lagi. Oh iya, itu tadi yang gue bilang kok tiba-tiba badainya jadi gila nih. Nah, wave-nya tuh gelombang. Iya, gila. Dari yang tadinya gue begitu baru mulai ini kan tematik banget event-eventnya mas. Ulang tahun yang usia-usia sudah Orang kerja lah ya. terus kadang ya memang tematiknya memang acaranya khusus acara nostalgic. Makin kesini kok tiba-tiba main di pensi SMA SMP sempet kaget sih maksudnya ya, kok dia bisa tahu ya anak-anak ini ya. Berarti ini udah jadi sesuatu yang hype karena mereka googling mungkin atau lihat YouTube dan saling berbagi 90s tuh lagi oke banget loh mungkin ya, gue nggak tahu asal mulanya ini tiba-tiba jadi bola salju tuh gue itu jadi gitu nggak sih mas, jadinya lu bukan seseorang yang eksklusif lagi Jadinya pasaran nih Iya, iya. tapi gimana? kan kayak dua mata pisau jadinya kan. Iya. Yang di satu sisi Ada orang yang seneng, oh berarti pasar lu lebih meluas, di Iya. satu sisi lagi jadi biasa. jadi Ya, itu pasti mas wajar lah. Ini kan terjadi di semua aspek ya. Ya misalnya DJ yang tadinya R&B, hip hop, muterin hip hop, ya kan nggak cuma 1-2 mas. Ibaratnya mungkin yang tadinya nggak ada lah ya, aku sendirian mas tadinya mungkin. Tiba-tiba saya kan jadi banyak. Ya sebenarnya hal yang lumrah sih mas. Ya nggak sih, sama aja kayak yang lain misalnya DJ techno gitu. Iya. Kan dia nggak sendirian. Tapi awalnya mungkin dulu ada yang sendirian. pionernya siapa gitu Siapa ya, sampai akhirnya luas banyak. ya. Wajar sih, hal yang wajar. Ya karena ada permintaan prinsip ekonomi lagi Iya, ya, karena ada iya. permintaan. Orang tinggal lihat aja mana yang dia mau kan. Ya misalnya jadi banyak teman-teman kan orang jadi ngeliat aja. Gue mendingan sama si ini nih, sama si ini ya. Tadi balik lagi aku bilang rezeki kan Iya. masing-masing ya. Yang menjadikan lu pembeda dengan yang lain tuh apa itu mas? Mestinya kan banyak ya. yang setema sekarang. Kan Aku nyemplung mas. Mungkin itu ya, makanya aku bisa bilang mungkin aku bukan pionir, tapi mungkin karena aku nyemplung dari awal tuh memang udah dari gig pertama tuh aku udah nggak cuma muterin lagunya, aku bawa balik orang melihat aku ngeliat kostumku tuh udah yang anjing nih orang masih ada ya kaos ini ya, masih ada ya sepatu ini dia masih punya ya, kesananya sih mas mungkin. Makanya kalau ditanya yang membedakan, salah satunya aku nyemplung. formula lu itu ya, pasti. Aku mengalami eranya. Nah, Ya kan, aku mengalami eranya, aku punya ibaratnya bond sama lagu-lagu yang kumainkan. Karena lagu-lagu yang kumainkan, aku ada di era itu ketika lagu ini hits lah ibaratnya. Aku mengalaminya, jadi setiap lagu aku punya story-nya mas. oh iya. Itu sih mungkin yang membedakan. Anjing ini Jadi lagu. lu tahu gimana Ya. kayaknya mesti Ini lagu pas gue lagi masih ini, gue lagi ngerti gak sih mas? Iya. Karena lagu kan punya cerita ya. ya. Dan punya masing-masing orang ceritanya beda-beda. Oke. Nah, gitu loh mas. Mungkin itu yang membedakan. Aku nyemplung dan aku mengalami eranya. Nah, lu sebagai saksi sejarahnya, Iya. ya terus Mungkin itu aja sih. Sekarang aku pelakunya ibaratnya yang mengutarakan itu. Lu lihat klip sekarang promosikan di Indonesia itu seperti apa sih mas? Lu kan sekarang terjun langsung di Gila udah sih. di industri sekarang. Musik Indonesia sekarang gila mas. Sangat kaya mas. Sejak ada internet ya, lu nggak Sejak penapikin juga nggak sih mas Iya, internet betul. itu? Sejak digital masuk kan akhirnya mulai evolusi ya pelan-pelan, mulai berasa banget dari mulai 2000 awal tuh sampai sekarang 21 tahun kemudian tuh Wave-nya cepet banget ya ibaratnya. berasa banget. Bener-bener yang tadinya musisi side stream tuh tadinya kan sangat haram masuk Iya. ranah mainstream mas. Ya kayak lu pengalaman lu dulu waktu lu mau rekor juga susah kan? Iya. Orang dari zaman dulu yang pernah gue dengar cerita ya, lu punya duit pun mau bikin demo tuh Betul, juga susah. betul. Dulu tuh orang berlomba-lomba, lu pengen jadi musisi sukses dalam tanda kutip, lu apply ke label, Iya. ya kan? Dulu kan begitu kan mindsetnya. Kalau sekarang ya ngapain gua ke label? Sendiri Lu pun bisa kita- bikin sendiri dan lu bisa sukses. Distribusinya kita juga bisa sendiri kan gitu ya. Itu sih yang menurutku
musik tuh makin kesini, musik Indonesia makin, makanya jadi kaya, variatif, jadi makin, wah gila sih mas. Kebablasan gak sih? Enggak bablas sih Enggak. menurutku. Jadi ketahuan mana yang lo berkarya dengan hati atau berkarya karena uang itu kan akan terlihat nantinya. Apa emang nggak boleh ya? Kita berkarya ujung-ujungnya kan kita pasti Pasti. Kasih Tapi tahu. gue tipe orang yang percaya kalau lu berkarya pakai hati, uang nyusul. Uang ikut lah. Ngikutin nih. Nah, karena kalau dari awal lu udah gimana cara nih lagu gue laku, biasanya agak berat sih. Kalau menurutku ya, Iya. kayaknya pandangan beda-beda. Kalau menurutku, kalau lu dari awal udah, "Wah, kalau gini kayaknya orang nggak akan suka nih, ganti deh. Ah ini aja nih, ini orang suka. Jadi udah mikirin kesananya mas. berarti lu pasti mikirin juga, maksudnya lu dalam setiap apa yang lu tampilin atau yang lu buang ke orang-orang di crowd Iya. itu, lu mikirin dari nyaman buat gua dulu. Oh apa ini nyaman? ini lagi ngomongin bukan buterin lagu mas. Oh buat ini buat industri ya. Industri. Oh. Kan aku juga rilis lagu sendiri kan. Kalau aku rilis lagu sendiri pun, aku dari awal udah tahu yang mau aku rilis apa. Ah. Dari awal udah konsepin. Oke, gue mau rilis album. Minimal isi album gue lagunya sekian buah. Oke. Gue pengen konsepnya adalah album gue bakal lagunya tuh gini. Oh iya iya. Bikin. Itu berkarya pribadi nih ya. Nah, Kak? dengan pribadi ya. Bikin, rilis. Kalau ternyata itu Entah oke, nggak laku apa laku atau nggak laku gitu ya. iya, itu aku nggak mikirin mas. Kalau aku ya, Oh, balik lagi nih ya. mau laku atau enggak. Ada ibaratnya pasti kan kalau lu ngomong gitu pasti ada yang ngomong gini kan, ah dia mah enak bisa ngomong gitu karena ibaratnya dia udah menang judi apapun bisa diomongin ibaratnya. Bener. Tapi kan aku orang baru untuk merilis lagu. Aku bukan musisi yang tiba-tiba albumku pun belum rilis mas. Iya kan? Aku baru lempar-lempar single. Itu pun menurutku nggak yang gila gitu. Diputar di radio ternama kan enggak. Karena emang aku nggak mikirin ke sana dari awal. Gue pengen rilis lagu yang gue suka, yang nuangin konsep lah ibaratnya. Ada di kepala gue, rilis, lempar. Orang nangkepnya gimana? Karena aku percaya ya, seperti kata Khalil dan kawan-kawan bilang ya, pasar bisa diciptakan. Tapi menurut lu bisa nggak sih hal itu? Sangat. Sudah terbukti kok makin kesini. Ternyata ada ya pasarnya folk. Ternyata ada ya pasarnya metal. Yang mungkin ketika 90-an masih era analog, lu bikin metal mau siapa yang beli? Kalau ada pun cuma segelintir doang Nah. gitu kan. Lu bikin jazz. Siapa yang Siapa mau yang beli? denger? Siapa yang mau denger? Makin kesini terbukti mas. Semua punya pasarnya masing-masing ternyata. Tapi dengan adanya keterbukaan ataupun bebasnya pasar ini dampak buruknya lu Ngerasain gak sih? saya sih banyak. Dampak buruknya apa ya? Gue belum ngerasain mas dampak buruknya. Menurut lu nggak ada sama sekali wah. Pasti ada, tapi gue belum merasakan aja. mempengaruhi Gue di- belum kena pengaruhnya, buruknya ya. Karena gue jadi ngeliatnya malah jadi semua bersaing dengan sehat ya, sebenarnya. Kalau kadang kan gue pernah dengar dari orang yang sangat apa ya, ibaratnya yang idealis dengan musik. Apapun sekarang orang bikin gini dikit ya udah dikeluarin. Sampah dikeluarin Iya. segampang itu karena segampang itu. Ya, tapi kan itu akan tersaring. Semua kan terseleksi dengan sendirinya mas. Berarti menurut lu setiap orang bebas mengeluarkan. Bebas, monggo. Kan terseleksi nanti dengan sendirinya. Yang sampah, yang beli pun ya berarti yang memang suka Yang lagu sampah. Kualitasnya masih gitu. Iya kan? Itu tadi yang aku bilang, semua punya pasarnya. Nggak salah berarti ya. Beda sama ketika masih analog mas. Ketika semua masih dikuasai label. Iya. Kan berpikir orang harus mengeluarkan kan waktu itu. Enggak, orang nggak dikasih pilihan. Iya. Makanya kita pernah kan merasakan era ketika kok nih lagu semua Melayu ya, Ini di era ini. iya kan? Iya. di Kok era tiba-tiba 2000-an semua girl band, boy band ya, mati semua ya pasar yang iya lain ya. kan? Karena kita kayak dipaksa untuk. Iya. Kalau sekarang nggak bisa, Iya. kita dikasih pilihan. Lo mau dengerin yang mana? Pilihan tuh di luar sana banyak. Segampang itu soalnya. Segampang itu soalnya. Siapapun bisa rilis, siapapun bisa berkarya dengan itu serah mau yang itu kan relatif ya. Orang bilang nih, menurutku sampah, menurutku belum. Wah ini Sama, bagus ya, kok. ya. Itu pasarnya dibebaskan. Kalau dulu nggak bisa mas. Pasar tuh dibentuk kalau dulu. Iya, benar. Bukan diciptakan, dibentuk. Melayu, lagi laku, pecah, siapa? Si label ini, ya udah, lagi laku nih Melayu. Band-band yang bukan Melayu, hold. Iya. Ya kan? Di hold. Sorry nih,
album gini lu nih. nggak jadi soalnya lagi Melayu nih yang lagi naik. Kayaknya kalau lu rilis sekarang album lu nggak akan laku. How do you know? Berarti memang kalau yang bisa gue tarik emang ada satu kesepakatan di baru tertulis maupun tidak tertulis. Iya. Udah kita ciptakan era Melayu Betul. dulu Betul. gitu ibaratnya. Iya. Sampai radio airplay semua kan sama. Iya. Kalau sekarang bahkan ya itu radio kita nggak pernah terpikir mas era itu musisi-musisi indie lagu-lagunya diperdengarkan di radio-radio nasional Iya. atau TV-TV nasional Mungkin ada mas. segmen tapi sedikit ibaratnya. Segmented. Segmented. Cuman ada satu acara mungkin ada khusus segmen. indie 10 Nah. misalnya Kayak- atau apa. Kayak yang waktu lu main pertama kali itu, Nentis naik, Iya. nah gitu. Nggak bisa tiba-tiba tapi ini hal yang gue nggak pikirkan ini berapa puluh tahun lalu terjadi sekarang. Band side stream tuh menguasai pasar justru. Kalau sekarang tuh menurut lu bener gak sih mas? Musik sekarang tuh lebih kayak tabrak lari gitu, ininya, alurnya. Enggak juga sih. Karena menurut gue sebenarnya ya pasti kan evolusinya berasa anak sekarang musisi-musisi baru pasti kan mereka lebih muda, lebih fresh, punya ide-ide yang Ini gue merasa kayak ngobrol sama Ben Sleo nih. ide-idenya fresh ya kan. Terus ditunjang dengan kemudahan akses kan. Iya. Internet, aplikasi, software, pertemanan yang Jaringan yang Iya. luas. luas gitu, linknya luas, bisa langsung koneksi dengan musisi asing, mereka bisa Iya. tiba-tiba collab sama siapa, semudah Iya. itu mas. Iya bener sih, kita nggak bakal ngebayang di berarti kayak yang terakhir kalau di IDM tuh si Weird. Mendel sama Nah, si Ramen sama siapa, dia banyak banget kan itu musisi anjir luar. ada DJ dari luar Iya. tuh tiba-tiba mau sama dia tuh. Gila gitu. Gila menurutku mas, di semudah itu. Kalau menurut gue berarti lu di Indonesia tuh punya musisi bagus gitu. Sebenarnya dari dulu pun kan, cuman ya itu terbentur tadi aku bilang, pada era itu kita nggak bisa segampang ini. Jadi skill yang seharusnya bisa digali sampai ludes lah ibaratnya sampai wah Dimati surikan ya mati, berarti. Karena nggak sayang bisa. karena Iya. ya udah dia Cuma dianggap ini gak bakal laku nih. punya keterbatasan. Sayang sih mas sebenarnya. Makanya aku melihat sekarang wah gila ini udah kayak itu mas. Apa kabar ya kalau mau kita hidup di eranya Bung Karno dulu katanya Ya. pengaruh barat kayak kosmos Iya. dihentikan gitu ibaratnya. Ya, makanya Aduh, kayak sayang banget ya berarti kita nggak mau menyerap budaya barat. betul. Kalau menurut lu anti budaya barat atau enggak sih mas dalam pergerakan Anti enggak sih? untuk melindungi kearifan lokal, apa lokal jadinya lu mematikan pengaruh luar yang masuk tuh Enggak harus gitu soal aku. Ya kan lebih bagus akulturasi. ya Ya kenapa enggak ambil yang bagusnya gitu. Kalau aku ya. ya sorry ini kita agak keluar kan Iya, apa-apa iya, kan ya. iya. Lu kan Ben Sleo mas. Ambil ambil yang bagusnya aja. Iya. Sampai era-eranya plus dulu, terus Iya. Tillman Brother Iya. yang harus kabur ke Belanda Iya, ya, si iya. Tillman dulu ya. Iya. Ya. Pokoknya kalau pertanyaannya menurut gua sekarang makin oke sih sebenarnya. Ya nggak kebayang kan saat itu tiba-tiba kita bisa dengerin ada ya genre ini ya, musisi kita ada yang membawakan lagu genre-nya kayak gini ya ternyata, dan sekeren itu dulu nggak kebayang. Sekarang tuh wah kaya banget, tiba-tiba ada yang rilis lagi, wah gila, tiba-tiba ada siapa lagi nih musisi baru rilis, wah gila fresh, dan punya pasarnya semua gitu. Ya benar sih. Apapun bentuknya ya. Apapun mereka punya pasarnya sendiri. Lu pengen gak sih ngerilis album lu yang dulu ataupun demo lu yang dulu sempat mati suri itu? Lu sempet Enggak band lah. dulu. Iya kan Iya. sempat lu pengen Enggak sih mas, nggak kepikiran lagi. Kalau itu nggak kepikiran. Itu kan metal ya, saat itu metal ya. sekarang Enggak, kan eranya kan aku lagi ya, tapi nggak kepikiran. Ya mungkin rilis iseng mungkin. Iya, iya, mungkin seperti itu. rilis iseng. Tapi belum ada wacana kesana. ini kan buat eranya era kerinduan nih berarti Iya, iya. mengumpulkan orang-orang lama nggak perlu main. Iya, iya. Ya kayak kemarin kayak siapa yang si Buluk itu waiting room gitu. Waiting room. Nggak perlu main Iya, kan, iya. cuma dikeluarkan Iya, lagi. mereka lempar rilis lagi. aja. Belum ada wacana kesana sih. Kalau dari lu sendiri tuh sebenarnya masuknya ke genre apa mas? Kalau dari pribadi lu? Waduh, nggak tahu Mas. Kalau sekarang pun lagu-lagu yang gue kerjain kan konsepnya pengennya tuh dalam satu album memang genre-nya macam-macam. Ada popnya, ada new wave-nya, ada hip hop gitu. Pengennya kan gitu. Ada rocknya. Ini kayak lagu gue yang terbaru kan gue sama
Ajak Winky rock justru rilisnya, lagunya rock 80s gitu yang zaman-zaman Motley Crue gitu. Ya. Glam rock. Glam rock kayak gitu. Pengennya sih jadi benang merahnya cuma itu doang. Ketika mendengarkan satu album itu merasa kenyang karena genre-nya macam-macam, tapi tetap ada benang merahnya yang wah gila, gue merasakan vibe 80-an atau 90-annya ya. Itu sih. Kalau gue tanya sekarang, musik ini untuk mengenyangkan idealis lo apa untuk mengenyangkan dari sisi pemasukan? Idealis gue. Karena kalau dari pemasukan mas enggak sih kalau pemasukan. Mengikuti lah ya itu berarti. Soalnya nggak akan kayak gini sih yang gue bikin kalau pemasukan. Menurut gue pribadi loh ini. Nah, iya. Enggak sih. Nggak akan menjadi album yang ya nggak tahu sih, tapi untuk laku secara komersil kayaknya enggak. Apalagi ya eranya udah digital ya. Susah mas, pilihan banyak. Aku cuma pengen ya ini mengeluarkan sisi idealis gue aja yang ada di kepala. Pengen punya sesuatu yang aku tinggalkan di dunia musik tanah air, meninggalkan jejak digital. Aku pernah rilis nih lagu. Tapi nggak sih ngerilis satu fisik gitu, Disco Pengen Pantera. sih. Apa namanya, playlist Disco Pantera playlist gitu ibaratnya. Playlist atau lagu sendiri? Apapun itu playlist Disco Pantera. Kalau album sendiri ya kepikiran. Dengan nama Disco Pantera. Iya, si album gue sendiri itu pengen sih fisik, pengennya malah vinil kan, cuman mahal ya ternyata. Produksinya ya. Lihat nanti lah, iya. Karena belum tentu laku mas. Ya, sekarang kan ibaratnya tulisan fisik itu bukan orang beli kan, ibaratnya untuk koleksi, Iya. untuk kerinduan, bukan Betul, seperti dulu lagi kan. betul. Harus punya. Kalau sekarang soalnya orang udah bisa mendengarkan di platform yang apapun gitu. Lebih ke arah merchandise Lebih ke kan? arah ya pengen koleksi. Beda sama dulu. Kalau dulu emang pengen supaya sekalian dengerin di rumah. Kalau sekarang kan dengerin bisa lewat platform apapun, digital. Disco Pantera bikin book set gitu. Iya, harus gitu, makanya harus yang membuat orang gue pengen beli buat koleksi. Berarti kalau gue bilang lu terjebak dalam gelombang industri tapi masih tetap punya idealis kalau menurut gue ya, Iya. Masih kekeh idealis Iya. ya. Mau nggak mau sih ya, gelombang industri untuk menghidupi si idealis itu gitu ibaratnya. Soalnya apa ya, gue nggak bisa pungkiri kalau gue bener idealis saklek ya, kayak zaman gue remaja dulu sih, Iya. akan sulit mas, nggak bisa. Iya, benar. Kita harus ada kompromi. Ah, Cuman ya jangan sampai matiin idealisme juga. Karena kalau sampai matiin idealisme juga ngeri mas. Karena yang di kepala nantinya akan cuman cuan aja terus. Ngeri mas Ya. kalau nggak diimbangi, kalau nggak ada dipagerin sama sisi idealisme, menurutku bahaya juga. intinya bisa berkompromi itu ya mas. Tapi harus bisa berkompromi, nggak bisa saklek. Kalau menurutku. Kalau kata Mas Dik doang kemarin kita ajak ngobrol, Hah? berbuka aja dengan yang manis, bukan dengan yang idealis. Waduh, berat. Berarti harus bisa berkompromi itu sendiri. Kompromi harus, tapi ya itu jangan bablas. Kedepannya Disco Pantera ini pengen bikin formula apa nih, kan sekarang kan banyak banget nih, Ya. maksudnya Yang sama, yang Ya. sama, wave-nya sama, ibaratnya cara ini mungkin udah 11-12 pun beda, Ya. cuman lu punya trik apa yang lu bikin visual lu sendiri, lu Trik sih bikin enggak ya, video? kalau untuk as a selector ya, nggak ada sih. Karena ya itu tadi gue percaya kayak DJ techno tuh nggak cuma satu mas. Tapi masing-masing punya keunikan. masing-masing punya pasarnya lah ibaratnya. Iya kan ada aja orang yang ngambil, ya rapper juga nggak cuma satu misalnya. Nggak melulu misalnya ya udah Iwa misalnya. Nah, Ya pasarnya Saikoji juga ada. Atau yang makin generasi sekarang Tuan 13 gitu, atau nggak salah gitu mas ya. nggak salah dong mas. Kadang-kadang oh, itu Dan itu bukan hal yang mengkhawatirkan untuk Iwa misalnya. iya, karena dia punya sendiri Iya gitu kan? Itu loh maksudnya. berarti kalau untuk genre sama, tapi lu lebih menjual ke arah pribadi ini loh, gua yang memainkan ini. Jadi bukan Iya, genrenya. karena yang- masing-masing punya nilai jual masing-masing kan. lebih ke diri lu yang lu. Karena walaupun sama, biar gimana pun tiap ini beda kan. aksi panggungnya itu mungkin lebih beda Ya, kan. Apapun lah formulanya pasti dia. beda, nggak mungkin sama plek-ketiplek.
Terus selain selektor ya itu aku kan akan ada arahnya kan, ketika rilis album kan aku akan bisa full band Oke. untuk membawakan lagu-laguku yang sendiri ya. Sendiri. Jadi Full band, nantinya sorry. ya itu konsepnya band memang. Bakal band ini. Iya, band. konsepnya Oh, band. iya. Kapan nih bakal nih keluar? Belum tahu Mas. Terus di kapan keluarnya? Doain aja lah. Full band. Selalu tertunda. Kolaps atau emang Enggak dari yang tim lu sendiri? lagu-laguku yang sendiri kan itu memang nantinya pengennya ketika live itu konsepnya band aku bawainnya. Oh, kan lu juga punya ini ya, apa namanya sisi gua nih ibaratnya. Jadi nantinya akan ada lu mau Disco Pantera meng-hire Disco Pantera as a selector atau yang dia membawakan lagu-lagunya sendiri. Berarti lu punya dua ini ya? Iya. Apa Kedepannya. dua pilihan ya? Iya. Kalau selektor ya seperti yang sudah orang tahu Disco Pantera selama ini memainkan lagu-lagu lama, atau Disco Pantera membawakan lagu-lagunya sendiri dengan konsep band. Kalau pas nih yang ini mau laku nggak laku, udah amat gitu. Iya. Yang penting gua udah lu majuin dua-duanya nih. Iya. Udah apa yang di otak lu gua Yang harus netesin telur ini Mas. Udah kayak bisul Mas, bisul yang harus pecah. Nggak pecah-pecah Mas, bangkaknya udah gede banget. Pengen ini kalian kalau ini udah rilis aku kayak udah satu cita-citaku tercapai. Aku meninggalkan jejak itu tadi. Aku rilis, aku punya album sendiri. Mungkin DJ atau pemutar lagu lain banyak yang merilis lagu juga. Tapi mungkin yang membedakan ya aku menyanyikan laguku sendiri. Kalau DJ atau pemutar lagu lain penyanyi tamu yang menyanyikan. Iya. Biasanya kan Iya. kita tuh collab sama siapa Iya, gitu ya. nah dia yang akan nyanyi. Kalau aku semua laguku aku yang nyanyi. Tapi nggak menutup kemungkinan buat collab kan? Collab itu selalu collab Mas. Beberapa lagu pun ada yang collab. Tapi collab misalnya collabnya sama penyanyi, ya kita duet konsepnya. Oke. Gitu. Materialnya berarti udah ada nih. Kan udah 4 singleku lepas Mas. Keluar nih. Apa judulnya? Keluar. Yang pertama dulu 2015 Cynthia. Cynthia. Ya, itu sendiri. Terus Romansa Lantai Dansa juga sendiri. Terus sampai di sini aku duet sama Galabi, istrinya Dimas Danang. Nah, Itu konsepnya duet pop gitu, pop balad gitu. Pobalan. Terus terakhir sama Onat. Sama siapa? Onat. Duet juga. Nah, ini yang mau rilis sama Winky. Winky tapi mengisi part gitar. Kemarin kita juga sempat ngobrol sama Mas Nah. Riki juga kemarin di rumah ya. Dia ngisi part gitar. Wah, dia sekarang udah metal-metalan banget ya. Ya, Lagi karena aktif. itu. Lagi aktif, tangannya lagi aktif sekarang. Begitu mau rilis lagu yang ini kan rock, wah ngajak siapa ya? Kepikirannya Winky. Iya, iya. Entah kenapa, kayaknya bakal brengsek aja gitu. Itu orang juga immortal sih. Gua sebagai orang taunya gue pemutar lagu atau DJ, Winky taunya juga seperti rilis lagunya rock, Heeh. ngajak collabnya Winky yang juga DJ, tapi dia ngisi gitar. Oh, iya, iya. Gitu sih, pengen memberikan sesuatu yang Terus pada saat ibaratnya lu dipanggil dalam perform sebagai seorang selektor, lagu-lagu sendiri lu masukin nggak pernah masukin? kadang, Mau nggak mau kan itu buat apa namanya? ya kadang sih, kadang aja. Sebagai media Selalu. promo kan bagus juga mas sebenarnya orang racun ini siapa sih lagu ini? Nggak selalu. Awalnya ganggu banget tapi lama-lama Ya. cara paling ampuh untuk Iya. membuat orang kecandu cekokin Iya, cekokin cekokin terus terus yang awal Betul, jangan bangkit, formulanya siapa? emang gitu. cekokinnya terus menurut itu masih cara yang ampuh nggak seperti itu kalau Bisa. Brand ini ya, brand Dari, luas. dari benci jadi cinta. nah karena seringnya Iya. gitu ya Ya itu keluarlah konsep guilty pleasure makanya. Yang sebenarnya lagunya apaan sih? Apaan sih gitu ya? Tapi lu pasti tahu minimal refnya. iya Lu nyanyi refnya. Gitu. ya, gokil sih dari kalau gue tanya ke depannya lagi nih selektor ini tuh bakal tetap ramai apa enggak sih orang yang menggelutinya ya bukan ini ya. Itu tadi balik lagi mas seleksi alam. Akan terseleksi dengan sendirinya. Karena kan pasti banyak yang terinfluence sama lu nih wah cari duit gampang enak ya tinggal Ya. ngumpulin itu kayak Ya. sepanjang mata Ya. memandang ya Betul. kumpulnya lagu Ya. Tinggal arin main. aja Ya akan terseleksi dengan sendirinya ke depan. Akan terseleksi dengan sendirinya mana yang beneran nyemplung, mana yang ya cuman Tren. mengambil momen lah. Oh, iya.
Tapi nggak salah kan? Nggak salah mas, aku nggak pernah nyalain. Ya itu tadi rezeki kan masing-masing. Ya. Nggak akan ketuker mas. Tapi kan pasti ada yang cuma ngambil momen. Iya benar. Nah itu kan terseleksi dengan sendirinya biasanya. Bisa Karena bertahan kan dia lama tidak dari hati kan. Iya. Konektif mas dari hati. Iya kan, dia ya ngambil momen aja. Jadi ketika badainya berlalu dia masih bertahan di situ atau dia akan udah nggak udah nggak datengin ini nih, pindah lagi nih. Lo sadar nggak sih gelombang ini juga bakal Pasti. Strategi dari seorang antok di Nggak ada, karena kan aku memulai ketika tidak ada gelombang, guys. Jadi nggak ada yang aku khawatirkan. Lo bakal gitu ketika orang kan kalau udah kayak tahun di dulu atas tiba-tiba dijatuhin lagi. Akan lebih mudah buat orang susah kembali susah dibanding orang sukses jadi susah. Kayak ikan sapu-sapu ditaruh di air keruh nggak masalah, di air bersih seneng. Ya nggak sih? Kalau tadinya lo ibaratnya ya itu lo ya aku memulai ketika nggak ada gelombang. Jadi ketika nggak ada gelombang, nantinya nggak ada gelombang pun aku pernah di posisi itu. Jadi apa yang harus aku khawatirin? ya sudah gitu ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ya ibaratnya tadi aku bilang, orang susah lebih gampang ketika dia jadi susah lagi. Ya, misalnya orang susah nih, kaya, berarti jadi susah lagi. Tapi kan Setruk. Biasanya kayak gitu, kaget. gila mas Dibanding dia dari kaya dari lahirnya emang udah kaya aja, terus tiba-tiba dia susah. ya iya benar. Lebih susah dia ngadepinnya. Iya. Karena dia nggak pernah susah Nggak sebelumnya. pernah mengalami fasenya. Dia nggak pernah mengalami fase itu, jadi bingung. Gue harus ngapain? Tapi kalau tadinya dia pernah susah, dia tahu harus ngapain, mas. Iya. Minimal udah pernah mengalami kan Iya, dia. dia pernah ngalamin, jadi udah nggak kaget. Dan insya Allahnya nih, karena dia udah pernah susah dan pernah sukses, dari yang tadinya sukses, susah, gue tahu caranya gimana sukses lagi, kan gitu. Lu paling gede penghasilan lu di tahun berapa sih mas? Kalau gue tanya. Oh lagi bagusnya nih. 2000 medio 17-18 kali. 18 mungkin. Sebulan bisa berapa kali tampil? Lupa aku mas, nggak pernah ngitung. Tapi jadwal padat gitu Pernah. Ya itu kaget mas, kayak kok jadi ada apa ya? Ini ada apa ya? Kok jadi semua orang gila throwback ya? Semua orang gila lagu lama. Enaknya ini nyari duit ternyata. Nggak kepikiran mas, bisa segitunya. Ya ada satu sisi aku menikmati itu kan pastinya, tapi satu sisi yang gila ya, karena yang dikhawatirkan dari tiba-tiba nyepnya juga biasanya cepet mas. Biasanya, tapi kan aku kan udah pegang basicnya dari awal dari yang sepi ini. iya, cuman kan aku ngerasanya ya, gue mengalami prosesnya bertahun-tahun yang orang ya biasa aja, maksudnya ya ada pasarnya tapi tidak buar gitu. tidak meledak. Berarti sih baik lagi kayak Dibanding gue lahir ketika lagi dar, gue baru muncul. konsistensi ya. Ya betul. Jadi kalau orang tanya kunci lu apa ya, konsistensi, integritas, dua itu doang kalau gue. Konsistensi, integritas. Konsistensi ya udah terbukti gue konsisten. Gue tidak pernah merubah konsep gue dari awal, karena dari awal ya udah gue udah kayak gini muncul. Konsisten di situ, nyemplung lah ibaratnya. Integritas, gue mencintai apa yang gue kerjakan. Ya seperti yang lu bilang tadi, kalau lu mau aneh-aneh lu bikin satu project lagi untuk menumpahkan idealis lu. Dia nggak yang di jalur ini gue nggak bisa nih aneh-aneh nih. Lu bikin satu project lu yang bikin apa namanya si lagu sendiri tadi dengan collab dengan orang-orang yang tadi itu, lu bikin satu jalan sendiri Sesuai dengan konsep yang ini. Ya. Tapi kan nggak jauh-jauh, gue nggak keluar jauh. Itu tuh untuk menularkan, yang menumpahkan keinginan, salah satu cita-cita gue pengen punya album sendiri gitu. Nah, ini tetap dengan tema yang sama Ya. ya. Seringnya mas ya, seniman, musisi, apapun lah namanya itu kalahnya biasanya di yang namanya manajemen. Ya. Entah waktu, Ya. entah keuangannya. Gimana untuk mengatasi ini tuh gimana nih mas? Sebenarnya tiba-tiba yang masukannya biasa tuh baru gitu gitu. Wah, ada beli tuh. Baris. Yang justru lebih nyesek ke pandemi mas. Itu sebenarnya oke. Kalau itunya sih nggak masalah kok.
Karena harus tahu ini larinya kemana kan. Cuman kalau pandemi memang susah kan, mengatur boro-boro ya. Kita mikirin ini kemana ya. Bisa bertahan setahun aja udah Cakep banget tuh ya. amazing. Bingung mas, maksudnya kok gue bisa bertahan ya? Semesta ya. Semesta. Semesta yang bekerja. Semesta. Tapi untuk manajemen tuh menurut lu nge-manage sebuah entah itu waktu lu, entah lu perform lu atau manage sebuah apa pemasukan itu penting gak sih manajemen itu Penting mas, di industri yang apa namanya? harus mas. Dan udah banyak yang melek itu kok. Musisi-musisi sekarang melek semua. Itu berbedanya mas, musisi indie ya mas. Mereka dari awal memang sudah semangatnya DIY ya. Iya. Semua sendiri, jadi udah dipikirin mas. Lu udah pegang salah satu itu nggak sih mas? Apa namanya? Label gitu. Bukan label kayak manajemen manajemen yang benar ngurusin kan Oh, ada. enggak. Kan biasanya ada kan salah Iya, satu iya. yang Enggak, gua enggak tapi sorry, terkadang ini kan terserah laku nggak laku, gue lempar aja dulu. Kadang kan meremehkan hal itu yang Iya. berhubungan dengan kos, sedangkan kos itu kan Iya. itu dari biaya kalian sendiri kan. Betul. Kadang lu berpikir nggak sih anjir kalau gue lempar ini nggak bakal nggak laku dan mempengaruhi finansial gua nih nanti. Kalau gua enggak sih. Karena udah lu persiapin ya untuk Iya. budget yang ini. Iya. Iya dong. Ibaratnya bakar duit lah ya. dalam Iya. tanda kutip. Udah harus siap dengan budget itu. Bakar duit. Konsep bakar duit itu menurut tuh works nggak sih mas? Works ya untuk saat Works. orang mesti ngeluarin modal. Harus ngeluarin, iya dong, nggak mungkin. Kalau enggak, susah. Ini kan bisnis ya. Bisnis apapun lu mesti bakar duit. Sekarang kan era jualannya kan udah beda sama Ya. dulu kan beneran. Kalau sekarang kita kayaknya nih yang gue tau kayak mesti harus bakar duit dulu di awal nih. Enggak, ya lu mesti tahu kemampuannya lu dulu lah. Kemampuan lu dulu semana, jangan maksain sih kalau menurut gua, Mas. Bakar duit, istilah bakar duit kan bukan bego ya. Iya. Memang sudah lu persiapkan nih, budget bakar duit gua segini. Ya jangan lu lebihin. Ngerti ya maksudnya? Udah segitu aja gitu ya. Bakar duit gua budgetnya ya misalnya 50. Ya 50. Jangan 55, apalagi 60. Itu bukan bakar duit lagi, itu bodoh. Kalau lu lihat industri sekarang seperti apa ya? Blunder, Mas. Apa? Industri sekarang tuh gimana? Orang ngelihatnya gitu gimana? Di pasar di Indonesia ini. Kita ngomong Indonesia aja. Nah, Dalam untuk distribusi apa namanya lagu Ya. ataupun sekarang performer tuh industri seperti apa? Kita masih gandeng orang-orang influencer dulu atau bagaimana? nggak perlu sih mas, karya berbicara kok menurutku ya, karya akan berbicara banyak ya. Tulus deh mas. Siapa? Tulus. Tulus penyanyi. Nah. Apa kita maksudnya Tulus kita Ya, Tulus penyanyi, bayangin ya, Tulus ya, Tulus ya. pop. Pop. Orang tadinya nggak tahu dia siapa, rilis indie mas. Bayangin musisi pop merilis karyanya dengan indie, tidak tergabung dengan label. 1 juta kopi mas. Iya. Pada akhirnya ya. 1 juta kopi, dan akhirnya banyak teman-teman musisi pop lainnya yang melek bahwa gue nggak harus ke label ya ternyata untuk menggapai kesuksesan. Tinggal waktu aja sama. Gue bisa indie. Itu tadi yang aku bilang, Konsistensi. karya bicara. Kalau memang karya lo oke, orang makan mas. Cepat atau lambat tadi ya. Orang makan, wah enak, nggak bohong kan. Taste kan nggak bohong. Iya iya iya. Atau siapa, ya banyak lah contohnya ya. Yang sebenarnya dia tadinya bukan siapa-siapa, ya kan? Dan kemudian menjadi sebuah Akhirnya jadi seorang, iya. menjadi siapa-siapa. Iya, dan dia nggak harus butuh promosi oleh what so called influencer atau apa. Karya bicara kok. Tapi kan ada kan yang Pasti ada. Ada yang kemarinnya yang belakang ini banyak ya ibaratnya gandeng siapa buat ininya Iya, ibaratnya. bisa. Prosesnya mungkin lebih 2 kali mungkin prosesnya apa proses waktunya percepatannya untuk mencapai titik itu Iya. ngemotong yang awalnya setahun dulunya 5 bulan. Banyak banget kok. Teman-teman musisi lain juga banyak yang musisi yang tiba-tiba muncul yang ini siapa ya? Gila ya, lagunya gila ya. Misalnya si Pam gitu. Bisa segila itu gitu. Dengan ya karya udah. Karya lu oke, orang makan, Mas. Orang beli. Dan di samping itu sekarang
kayak yang kita omongin tadi, informasi itu udah segampang itu dan diaksesnya. segampang itu orang tinggal, ini siapa sih? Yang setiap Tinggal orang- one click gitu di genggaman lo gitu. Setiap orang punya TV masing-masing Bener. sekarang benar. Segampang itu, makanya gak usah pusingin. Makanya buat kalau ditanya apa sih tips atau yang pengen disampaikan buat teman-teman yang baru mau Mulai banyak kan ada pertanyaan baru. ya berkarya aja kalau gitu. Sikat aja gitu ya. Sikat. Terseleksi, maksudnya apa ya? Proses mas. Iya. Misalnya lu punya karya, lu rilis nggak make it, lu kan akan belajar dari situ. Kalau memang tujuan lu ingin menjual karya lu supaya menjadi laku ya, kan tergantung tujuan lu juga nih. Kalau lu pengen laku, kan berproses. Ya sama kayak orang nulis, sama kayak orang ya seni-seni lain lah, seni kreatif yang lain. Bikin baju, aduh baju gua ternyata kurangnya di sini, kan ada trial and error kan. Iya pasti. Formulanya yang tepat. Akhirnya menemukan, oh ini dia nih cocok buat gua dan ini bisa mendatangkan uang. Makanya tujuan lu apa dulu? Tapi berkarya aja dulu. Sikat aja dulu ya. Wacana nggak akan bawa lu kemana-mana kan gitu. Iya. Ibaratnya. Kalau lu cuma di Oh, situ gue aja. pengen nih punya lagu yang gini. Udah, tapi nggak lo bisa. kerjain, nggak lo lempar, orang nggak akan tahu. Gue punya nih lagu nih, nggak tahu nih kayak gimana, laku nggak ya? Ya, lo tes lah. Segampang itu kok. Sekarang ada YouTube, ada Spotify, Platform-platform yang banyak banget. Dan semudah itu, lo nggak harus keluar budget yang besar gitu. Sorry, Lempar aja dulu. kalau gua tanya nih mas, berarti untuk era sekarang ini menurut lu rilisan musik itu penting gak sih? Nggak segitu pentingnya lagi, karena itu tadi kita udah sempat bahas. Sekarang tuh rilisan fisik tuh lebih buat collectible item kan. merchandise segala macam ya. Soalnya kan kalau musisi tipikal zaman dulu, Oh ya, ya rilisan fisik itu penting, pencapaian seorang musisi ya rilisan fisik, Iya. entah itu mau laku atau iya. enggak. Gua Udah mesti- beda mas, Udah beda ya? eranya beda. Berarti menurut lu ya ini lebih Pilihan sih, nggak sebuah keharusan ya? nggak sebuah keharusan. Kalau aku sih sebenarnya pribadi pengen kayak ada yang bisa dipegang, dipegang gitu. Pengen sebenarnya, cuman ya nggak tahu, lihat nanti. Karena itu akan harus ada budget bakar duit. Balik lagi. Nah, era sekarang sih soalnya kalau mau ngeluarin Karena rilisan fisik itu belum tentu itu laku hari gini mas. Dari rilisan fisik tuh lu mesti, ya itu kan, itu sekarang sebuah collectible item. Gimana caranya lu merilis rilisan fisik, orang akan beli itu karena kok lucu ya buat gua koleksi. Harus ada yang berbeda sih mas. Tadi yang mas Fit bilang mungkin jadi box set atau apa yang membuat orang wah lucu ya, menarik ya buat gua punya. berarti kalau aku tangkap klimaksnya musisi sekarang tuh nggak harus rilisan fisik ya berarti ya? Kalau aku ya beda-beda kan tiap orang. Berarti kalau menurut lu nggak harus rilisan fisik? Nggak harus, tapi kalau pengen ya monggo. Bukan Kalau sebuah- aku sih pengen, tapi bukan bukan sebuah klimaks gitu. bukan sebuah keharusan. Lu percaya nggak sih mas? Sorry ini banyak tanya nggak apa ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya. Di era sekarang itu banyaknya yang pendengar kan di generasi kayak gue kan kelahiran tahun 80, kelahiran tahun 90, tapi kebanyakan yang banyak mendengarkan karya-karya ataupun musik-musik yang lu lewat sektor itu kan anak-anak yang lahir di era 80-an. Ya. Orang-orang yang mencari kerinduan. Ya. Entah itu dari lagunya Dewa, entah dari lagunya era zaman dulu, Glenn Melon, segala macem. Berarti itu dalam arti menjual kerinduan tadi kan mas? Ya. Sampai akhirnya anak-anak muda nih ikut-ikutan mendengarkan dari dengan ibaratnya. Gak salah kan kalau anak-anak muda itu disebut seorang yang latah gitu ibaratnya. Lu tuh gak tahu apa-apaan, dia kan musik anak gua kan banyak kali tuh. Nggak salah sih mas. Kan kita juga mengalami itu. Oh iya benar. Ya kan? Aku pun kan mengalami. Kita mendengarkan sahabat Tiba-tiba iya diperdengarkan The Doors misalnya, Iya. The Beatles, yang sebenarnya itu bukan eraku kan. Tapi kan dari abang-abang atau om kita, dari ayah ibu kan Terus memperkenalkan itu, nggak bisa disebut latah juga. terus banyak orang Musik yang itu kan luas. terus banyak juga yang bilang musik zaman sekarang mah nggak sebagus dulu. Menurut lu bener nggak sih hal itu? Enggak juga. Tapi musik dulu lebih ada soulnya, aku percaya itu. Tapi kalau soal enak, enggak juga mas. Lagu sekarang banyak yang enak mas. Mungkin kalau ngomong soul daripada effortnya kali, lebih ke arah Karena memang effortnya dulu. analog. Iya. Orang membuat lagu itu memang harus bersentuhan. Makanya terasa ada jiwanya. Orang beneran mainin secara live si alat musiknya.
nggak cuma software. Kalau sekarang kan banyak juga yang cuma software, semua ada. Oh, suara drum, gue pengen drumnya gini, gue pengen gitarnya gini, bisa. Kalau dulu nggak bisa. Bahkan ketika take lo salah pun harus dari ulang, Pak. Itu lagi nih, ngapus pitanya. Anjir, salah, ulang, take ulang. Kalau sekarang, oh udah potong aja. Tadi yang ini di mana, yang kurang ini, udah potong, selesai. Makanya kalau aku bilang mungkin musik dulu lebih ada soulnya, lebih ada jiwanya, iya, aku percaya itu. Tapi kalau soal enak nggak enak, lagu sekarang banyak yang nggak enak. Karena teknologi tidak bisa membohongi. Teknologi nggak bisa membohongi dan makin idenya makin fresh, Mas. Karena anak sekarang ya, karena itu ke easy access kan, dapat referensinya gampang, lebih banyak apa ya, explore, karena itu tadi ya referensi informasi mereka semudah itu mereka dapetin. Dan di sekarang orang nggak pada takut untuk mengulang sesuatu ya. Dulu kan mengulang sesuatu anjir nih kalau begini yang macam-macam ini. Berpikir Betul. 2 kali kalau dulu kan. Betul. Budget lah. Betul. Ini. Makanya kalau musik dulu lebih enak enggak juga sih. Musik sekarang juga banyak yang enak. Cuman kalau ada jiwanya aku percaya itu. Karena ya itu tadi prosesnya benar-benar pakai hati banget bikin lagu tuh. Jangan sampai salah. Harus beneran mainin, bersentuhan tanpa software sama sekali kan. Beneran main untuk take itu, lu beneran bersentuhan dengan si alat musiknya. Salah lu ulang. Ini bener-bener pakai hati semuanya. Kalau sekarang luncurkan aja dulu ya. Kalau sekarang ya bikin, oh gue punya, wah ini kayak lucu nih. Wah kayaknya enggak, tinggal ulang, hapus. Ah lu kerenan gini nih, berarti nggak sih? Lebih banyak untuk dieksplornya tuh lebih gila. Tapi ya itu akhirnya karena software ya beda jadi rasanya. Ketika kita dengerin tuh, Oh iya ya, kita kan, Musisi enak, tapi ya udah enak aja. ya udah gitu ya berarti. Enak. kayak musisi dulu kan kalau gue denger kan workshop tuh bisa 3 bulan kan ngumpul nggak keluar. Kalau sekarang kan udah kita rekam aja dulu. Oh ya kita tinggal potong-potong. Bahkan ada yang tinggal pakai sampling Oke. atau lagu yang udah jadi, oh coba dibalik deh, kalau nggak ngambil part ref-nya dari lagu ini, segampang itu kan sekarang ngejahitnya. Pokoknya dibilang lagu enak, wah di sekarang banyak lagu enak. Cuman ya itu mungkin ya enak, iya. Itu sih yang miss. Sorry kalau saya so tahu ya. Jangan apa Mas, lu kan sudah Tapi yang mengalami aku ya? rasakan itu. Iya kan lu kan udah menjadi ini ya Mas, begitu Aku soalnya dengerin lagu sejarah. sekarang, wah gila. Makin keren-keren gini lagu sekarang. Aku nggak bilang semua ya, tapi mostly ya, karena udah pakai software sih semuanya. Semudah itu. Semudah itu. Oh, dari gue sih udah banyak, udah cukup banget nih dari Mas Anto. Lu mau apa yang mau tanya tuh? Cukup sih. Kayak tadi udah mewakili kan pertanyaan lu yang terakhir itu. Musik sekarang dan juga musik dulu cara pencapaiannya udah dijawab. Maksudnya musik dulu tuh nggak kalah bagus, musik sekarang tuh nggak kalah bagus sama musik dulu, bener kata Doi. Ibaratnya ya karena sekarang udah dimudahkan dengan teknologi dan tidak perlu takut lagi untuk mencoba. Kalau di era dulu kan anjing takut salah. Ibaratnya kalau kata Mas Anto benar. Dan yang gue tarik tadi, idealis tuh mesti kita pegang, kita punya salah satu sisi. Harus punya mas. Untuk pagernya aja sih sebenarnya. Jangan saklek ya. Soalnya kalau saklek pun ya bahaya. Sama terlalu komersil bahaya. Terlalu idealis juga bahaya. Harus bisa kompromi sih. Biarkan impianmu tetap menyala. Kompromi lah. Kompromi. Konsistensi dan satu lagi tadi apa Mas? Integritas. Konsistensi, integritas tadi Doi. Dalam. Iya emang bener sih. So tahu. Emang mesti dijaga, kan udah mengalami Mas Iya. sebenarnya. Lu udah mengalami duluan. Iya, bener. Lu bisa sampai Sampai ke titik sekarang ya, bertahan dengan formula ini sampai Iya. sekarang kan konsistensi kan yang pegang. Oke, thank you banget buat Mas Santo. Gue yang thank you. Thank you banget buat pengalamannya. Thank you banget. Saya tunggu albumnya ya. Amin. Dan juga rilis untuk kolab terbaru nih kapan bakal dilempar kira? Habis lebaran biar puasa dulu. Mas Wingki nih. Iya. Guys, kita Tapi tunggu. kan udah lihat gimmick-gimmick yang kemarin dengan 80s atau megang gitar. Iya. Oke, thank you Mas Santo. Sehat Thank you, selalu. Thank you banget. Buat Disco Panteranya jalan Amin. terus. Thank you. Oke, namanya buat rilisannya ntar juga laku, mudah-mudahan laku di Amin. pasaran. Amin. Oke, kita langsung dari Depok ya. Apa namanya itu? Kaman. Kaman Coffee. Kaman Coffee. Kita dari Astro Urban. Pamit ya. Zoom-nya. Wah, gila nih, mikrofon.
penuh tenang.